Ini Kang siapa satu lagi belum pernah ketemu Saya mah aku. Sebagai sosok-sosok dalam dari satu desa-desa kayak itu bersih. من قلبي دمار ونار جرح كبير بالصوت العالي بدي اقول بس الصوت صغير. يمكن نحن ولاد صغار بس صرختنا من القلب. بدنا نمحي كل الخوف ونكون التغيير. بأعلى صوت بدي اقول بالغنية كل شي معقول. حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا بالصوت الواحد أملنا أكتر. رح نصير أقوى طفولتنا تكبر بهالغنية اللي عم نكتبها بوجع وخوف ودموع العين. رجعت دقات القلب عالحياة عالحياة عالحياة. رح ترجع النجوم الضوئية بالعالم الطويل. والأحلام اللي بنيناها كلها رح تصير. بأعلى صوت بدي اقول بالغنية كل شي معقول. حدا يسمع حدا يشوف طفولتنا بدنا بالصوت الواحد أملنا أكتر. رح نصير أقوى طفولتنا تكبر بهالغنية اللي عم نكتبها بوجع وخوف ودموع العين. رجعت دقات القلب وضحكات عم تطلع من كل مكان. ودقات عالقلب عم ترجع من جديد. بالصوت الواحد أملنا أكتر. رح نصير أقوى طفولتنا تكبر بهالغنية اللي عم نكتبها بوجع وخوف ودموع العين. رجعت دقات القلب عالحياة عالحياة عالحياة. Selesai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kabarnya baik semua ya. Alhamdulillah malam ini kita akan lanjut lagi. Kemarin kita udah 2 hari melaksanakan Global Islamic Volunteering Week ya, atau bisa disebut kita Give Week gitu untuk pertama kalinya. Dan ini hari ketiga. Insya Allah, alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar. Walaupun ada beberapa kendala sedikit, tetapi insya Allah untuk materi hari ini, insya Allah semuanya udah hadir gitu.
di depan di forum ini insya Allah gitu. Nah, langsung aja. Jadi kita kemarin udah bahas banyak banget. Kemarin bahas tentang kerelawanan, tentang Give Society, itu pergerakannya bagaimana, terus juga tentang akan adanya kita akan mengadakan Islamic Social Expedition ke-7 yang insya Allah akan diadakan di Turki dan refugee camp Syria gitu. Nah, kita akan udah bahas kemarin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kan sesuai judul ya, kita yang kita gaungkan di sosmed itu tentang relawan jalan ninjaku ya. Wah, Masya Allah banget ya. Kayak serasa jadi Hokage ataupun Naruto ya. Walaupun Naruto kemarin udah kabar-kabar meninggal dunia ya. Udah ada yang yasinan, terus ada yang udah tahlilan gitu kan. Di kabar di jagat Twitter gitu. Nah, apa sih maksudnya dari relawan sebagai jalan ninjaku gitu. Nah, kita akan menghadirkan 2 pembicara. Yang pertama itu ada ada Akang ya. Akang ini ada pembicara dari Bandung. Namanya Kang Hamzah Yazid At-Tamimi gitu. Beliau ini salah satu dari relawan yang insya Allah udah berpengalaman banget. Beliau masih muda, terus beliau sekarang berada di relawan di Golden Future. Mungkin teman-teman udah tahu Golden Future yang sering melihat tentang kondisi Timur Tengah ataupun kondisi nasional, tentang kondisi-kondisi internasional NGO yang ada di Indonesia yang bergerak di nasional maupun internasional. Nah, Kak Hamzah ini beliau Masya Allah banget, beliau udah bolak-balik ke Tim Tank dan juga daerah lainnya dan juga daerah di Indonesia juga. Kemarin saya lihat beliau itu kalau yang teman-teman kalau udah lihat di tekan kita di postingan kita, itu beliau udah berangkat ke ke camp-camp di Syria yang ada di Turki, di Yordan dan semacam dan daerah lainnya gitu. Nah, langsung saja kita sapa dulu Kang Hamzah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Usama sehat, Kang? Alhamdulillah sehat juga Kang. Alhamdulillah. Berarti mau ngomong lagi nggak di Bandung ini, lagi di Oh lagi Jakarta. nggak di Bandung ya? Tapi beliau asalnya Bandung lagi di mana nih Kang? Lagi di Jakarta ini. Oh lagi di Jakarta, oh, lagi weekend ya? Ya ada urusan sedikit. Main bola di sini. Oke, Masya Allah. Nah, oke Kang. Kemarin kan kita kita kan tentang isi 7 ini membahas tentang Winter Aid gitu kan, tentang kondisi di Syria, tentang kondisi musim dingin gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke situ nih Kang, kalau lihat di bio di Instagram Kang Hamzah ini kan ada namanya relawan kontemporer. Oh iya. Weh, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu relawan jalan ninjaku nih. Nah. Kayaknya ini menarik banget untuk dibahas Kang. Coba Kang, coba dibahas sedikit Kang. Oke. Ya sebelumnya Kang Usama, Kang Faruk, sama tadi Anggit ya, Kang Anggit, sama teman-teman semua yang udah hadir di Give Week ini. Terima kasih udah ngasih saya ngundang saya untuk kesempatan berbicara atau sharing sedikit lah apa yang saya tahu di sini gitu. Nah jadi langsung ke pertanyaan Kang Usama tadi, apa itu relawan kontemporer ya? Iya Kang. Jadi kalau sebenarnya kontemporer itu kan masa kini kan kontemporer itu. Saya karena saya menjadi relawan saat-saat masa kini di masa modern ini. Jadi secara globalnya saya ngasih nama relawan kontemporer. Tapi kalau praktek dari kontemporer yang saya lakukan itu lebih ke jadi relawan itu harus kekinian gitu. Jadi harus istilahnya berwawasan luas, terus fleksibel, bisa masuk ke ranah-ranah yang emang bisa berbicara tentang yang sangat tinggi, bicara tentang kemanusiaan, bisa juga ke segmen yang masih umum gitu, masih apa itu tentang kemanusiaan, relawan. Jadi istilahnya kita segmennya diterima sama banyak segmen gitu. Kita pembahasannya diterima sama banyak segmen gitu. Terus kayak kita jadi relawan itu bukan hanya sekedar relawan itu hanya aktivitas kayak ngebantu orang yang misalkan ada banjir atau ada gempa, ada konflik, bantu hanya itu aja. Tapi ya relawan kontemporer itu dia harus punya visi misi yang besar juga untuk kehidupan pribadinya. Kita juga kita namanya manusia yang pengen
pengen juga punya keinginan untuk ya pendidikan duniawi itu juga kan kita harus bisa nge-reach juga. Jadi di sisi lain kita fokus pada kemanusiaan, kita juga punya waktu untuk optimalisasi diri kita sendiri gitu. Nah itu yang justru itu menjadi eee eee, banyak segmen juga. Saya masuk ke banyak kalangan, sharing di banyak tempat gitu, dengan gaya saya yang seperti kayak apa, tidak hanya karena yang saya kayak banyak temu itu kan seperti ini, kayak relawan itu ketika nyampe ketika nyampe di lokasi bentar tuh pulang gitu. Tapi yang beda dengan kontemporer itu ketika kita udah di lokasi, kita mengabarkan pada dunia dengan sosmed kita minimal gitu. Nanti juga kita bisa sharing kepada banyak tempat juga untuk hal-hal yang terjadi yang kita kunjungi. Seperti itu sih, lebih kayak kekinian gitu loh, Kak. Kekinian ya, berarti relawan kontemporer itu relawan yang kekinian dengan style anak-anak milenial gitu ya? Ya kurang lebih seperti itulah bisa Seperti itu jadi. ya. Terus juga bisa melakukan gerakan ataupun solutif apa, gerakan ataupun yang lebih kekinian gitu ya? Gitu kan? Ya, yang kayak kita Oke. juga kita relawan kontemporer ini jangan jangan hanya berfokus pada bergerak ketika ada konflik atau ada bencana alam atau apa, tapi kita juga harus mikir-mikir kayak program yang emang itu strategis dan juga solutif untuk konflik yang ada saat ini gitu. Konflik atau bencana atau krisis ekonomi atau kemanusiaan gitu. Jadi kita harus berpikir inovatif juga relawan kontemporer tuh gitu. Mhm. Jadi nggak hanya oke, ada bencana kita datang beresin, enggak hanya seperti itu gitu. Jadi harus merubah bahwa kita harus berpikir kreatif dan juga inovatif gitu. Inovatif berarti untuk pikirannya tuh untuk waktu yang jangka panjang berarti Kang ya? Ya, untuk jangka panjang gitu. Bukan hanya ketika bencana terus ketika bencana, ketika ngasih sembako terus langsung balik gitu ya? Bukan Ya, gitu ya Kang? ya, nggak hanya seperti itu. Walaupun kayak gitu juga nggak salah ya. Mhm, iya iya, oke oke. Oke, lanjut Kak. Oke, ini Kang, ada pertanyaan lagi nih Kang. Eee, Kang Hamzah kan udah bolak-balik nih, udah berapa kali di Timur Tengah ya, termasuk Oh, di camp-camp Syria gitu. Di mhm. camp Syria, di perbatasan-perbatasan Turki, terus ada di Lebanon dan juga Mafraq di Yordan gitu. Nah, kenapa sih Kang, eee, pengen berangkat ke sana tuh kenapa Kang? Apa alasannya? Kenapa pengen berangkat ke berarti ke Timur Tengah gitu ya untuk Iya membantu bener, Timur Tengah gitu. mhm, Jadi sebenarnya itu eee, gimana ya, kayak dulu tuh kayak pertama sebelum berangkat ke Timur Tengah, itu emang alhamdulillah rutin juga kayak, bencana-bencana yang di Indonesia, terus bikin program-program lokal juga di kota sendiri gitu kan, bagi-bagi sembako atau segala macam gitu. Nah, alhamdulillahnya ketika, mulai nge-involve atau mulai sibuk di dunia kemanusiaan dan saya waktu itu di Golden Future, terus kayak kayak temen-temen kan ada udah ada yang dikirim duluan kan untuk ke sana gitu kan, mereka emang lebih senior di kantor gitu. mhm, Saya ngelihat kayak pertama berpikir juga, apa, ini dunia kemanusiaan yang berbeda gitu. Bukan hanya ketika saya ke Lombok, sebulan di sana ngebantuin, beresin segala macam, sampai sampai capek, sampai kurus, sampai hitam gitu kan. Tapi ketika iya, ketika saya, berpikir kayak, wah ternyata ada yang berangkat ke Suriah tim saya dan ternyata kondisinya Eee, te mulai mulai dari berbagai macam ancaman gitu ya, macam-macam resiko juga gitu. Dan mhm, akhirnya ketika saya udah biasa di sini, saya ngerasa, wah kayaknya harus apa, harus naik tingkat lah istilahnya gitu, harus kayak naik level wah ya Kang? gitu, naik Iya, level. mhm, Di situ pas waktu itu ada musim dingin, winter. Saya pertama berangkat itu tahun 2018 akhir, mhm, winter waktu itu gitu. Nah itu berangkat ke sana ke Jordan. Nah kalau Jordan itu ketika saya, berangkat ke Jordan, itu pengungsinya ada di, daerah Mafraq, itu ada sekitar 2 juta jiwa pengungsi orang Suriah. Dari yang bayi sampai yang orang tua sekalipun, yang kakek-kakek gitu ya. Dari orang yang, lahiran di situ dan juga ada mhm. yang meninggal di situ, banyak juga gitu. Jadi mereka itu di camp waktu saya tahun 2018 berangkat itu, mereka sudah nge-camp selama 7 tahun, karena mereka mulai Wih, nge-camp tuh dari tahun 2012 sampai tahun 2000 mhm, 2012 sampai tahun 18 waktu itu saya, berarti udah sekitar, 6, 7 tahunan lah gitu mereka mhm, nge-camp di situ. Kalau sekarang berarti mereka udah 8 tahun gitu ya, udah karena 8 tahun tahun. 2020 sekarang. Nah itu ketika ketika ke Jordan itu yang saya rasakan itu, hanya ini aja sih,
hanya kayak ketika saya di imigrasi atau ketika saya Hmm. di bandara transit gitu ya, kayak kamu mau ngapain ke sana gitu kan, sedangkan tujuan kamu ke Jordan untuk apa gitu kan, dipinta Hmm. alamat segala macam. Kita bilang kita ke sana bawa dana. Kita punya program di sana di NGO ICS namanya. Di sana juga diakui gitu di Hmm. Jordan. Kita punya bawa barang, bawa dana sekian untuk bikin program-program kita di pengungsian di Suriah. Programnya waktu kita bawa adalah musim dingin, kayak jaket segala macam. Dan kita emang sebulan sebelum saya berangkat itu kontainer dari Golden Future udah berangkat dulu. Kita ngirim kontainer yang lebarnya 40 feet kemarin bersama Kang Usama sama Kang Iya. Faruk udah ngirim juga ya. Nah itu tahun 2018 kita ngirim sebulan, kontainer nyampe, saya berangkat gitu. Jadi kita bilang kita akan drop kontainer dengan NGO yang ada di Jordan, ICCS gitu. Ya banyak pertanyaan yang mungkin harus kita jawab dengan legal formal gitu. Bahwa pergerakan kita tuh kita punya izin kok untuk kirim ini, kita punya invitation dari Jordan gitu. Kita di sana juga bertanggung jawab untuk menyalurkan kepada pengungsi Suriah, bukan terkait dengan logistik senjata atau apapun gitu. Jadi kita emang bener kayak nyampein barang-barang musim dingin karena emang derajatnya sampai -2. -2 ya Kang. Itu Dingin mereka banget ya. benar-benar digurun, dan mereka benar-benar digurun. Kalau misalkan musim dingin membeku, kalau misalkan musim panas ya mereka benar-benar kepanasan gitu. Dan bahkan ketika tim kita di sana itu kita kayak kayak menemukan kucing membeku, terus kayak anjing membeku di gurun gitu ya, itu Di gurun itu udah mati Kang? belum mati, udah mati. Mereka mungkin berjalan ke sana sini nyari makanan, akhirnya Iya mungkin. mati di gurun gitu. Iya. Nah itu bayangkan, itu aja hewan yang memiliki bulu gitu, apalagi saudara kita di sana yang bayi-bayi gitu. Banyak Bener. banget bayi yang meninggal juga di sana ketika musim dingin, ketika sekarang ini gitu. Ketika lahir di tahun di bulan-bulan ini banyak banget resiko bayi yang meninggal karena begitu lahir ya dimandiinnya dengan air es gitu. Bukan lagi dengan air es yang kondisi sekarang tuh 3 derajat gitu. Sekarang kondisi 3 derajat di sana. Mereka bayi kalau misalkan udah dimandiin gimana? Kalau misalkan dimandiin pakai air es, toh mau masak air panas juga kalau punya kayu bakar, kalau pas nggak punya gimana gitu kan. Jadi emang resiko di sana tuh emang tinggi banget ketika musim dingin. Makanya kemarin kayak kita kolaborasi untuk memberangkatkan winter itu musim dingin tuh insya Allah di sana sangat membantu banget anak kecil terutama dan orang tua gitu. Berarti gitu Kang ya. Berarti untuk musim dingin itu waktunya kapan aja sih Kang? Musim dingin itu masuk tuh mulai penghujung tahun. Kalau sekarang itu mulai dari September tuh udah mulai masuk dingin. Nah puncaknya itu November, Desember, Januari. Habis itu udah kayak kemarin udah mulai transisi lagi, udah mulai Transisi. 10, 15, 16 gitulah. Gitu. Gitu kan. Itu Kang. Terus ini Kang. Ya. Tadi kan bicara tentang itu di Yordan ya. Ya. Selain di situ tuh ada nih tempat, kalau saya lihat pengungsi itu ada yang sampai ada turun salju gitu. Kalau di Yordan kan kayaknya nggak turun salju ya? Iya. Kalau Ada nggak sih Kang? ada. Kalau di Jordan itu emang nggak turun salju, tapi dinginnya nusuk banget. Dinginnya nusuk ke tulang ya? Jadi pas kita ke sana itu kan bener-bener kayak kita udah pakai jaket musim dingin, udah pakai outfit musim dingin lah outfit. Tapi bener kalau kayak kita buka sarung tangan itu bener langsung beku, kuping tuh harus ketutup kan kayak beku gitu. Itu kita udah pakai outfit yang musim dingin. Gimana dengan mereka yang di itu gitu. Dan kalau yang turun salju sampai kayak selutut ya, itu ada di pengungsian di Lebanon. Waktu saya pernah itu di daerah Arsal, di Lebanon. Arsal ya. Arsal. Itu benar-benar membeku sampai selutut gitu, sampai tim kita yang ke sana pun sampai foto-foto kayak tenggelam di salju gitu, di salju. Pokoknya kondisi paling parah pengungsi Suriah itu ada di Lebanon untuk musim dingin ya. Musim dingin. Jadi benar-benar camp itu ketutup salju sampai setinggi lutut gitu. Jadi mereka emang benar-benar kayak kalau udah salju udah masuk ke dalam camp, mereka buang begitu keluar ya tenggelam ke dalam salju gitu. Kalau misalkan di Suriah di Azaz, mereka pengungsi di Azaz itu ada salju juga, cuman nggak begitu tebal, cuman dinginnya dingin banget juga, nusuk banget juga parah. Oke. Nah, tadi tentang musim dingin ya Kak, masih tentang musim dingin ya? Ya. Nah, bicara tentang ini kan tentang pengondisi, terus kebutuhan mereka tuh apa sih Kang? Kira-kira kalau di sana tuh? Kebutuhan musim dingin ya? Kebutuhannya apa aja? Kebutuhan musim dingin paling urgent buat mereka itu sebenarnya
ini apa, room heater, pemanas ruangan. Pemanasnya ya? Jadi kalau misalkan, apa, saya sambangin dari camp ke camp gitu ya, ada camp yang yang punya kayak room heater, jadi dia dibikinnya pakai kayu bakar. Mhm. Kayu bakar nanti kayu bakarnya kayak sedikit gitu, kayak sedikit, nanti dia akan menyebar panas ke seluruh ruangan. Itu pakai kayu bakar. Ada juga yang pakai listrik. Jadi yang beruntung yang ada apa, ada kabel-kabel listrik yang tas ke camp-nya mereka itu, mereka manfaatin untuk listrik gitu, untuk heater. Tapi kalau misalkan secara secara keseluruhan untuk aktivitas di luar camp, atau untuk mereka cari kehidupan di luar camp gitu selama musim dingin, itu pasti pakaian musim dingin kayak syal, terus, kupluk, jaket, kaos kaki segala macam itu penting banget gitu. Itu kalau kita dari sisi, persiapan mereka untuk musim dingin ya. Kayak ya pasti, di sana membeku banget gitu, minimal jaket sama sepatu, udah tuh udah paling minimal gitu. Paling Karena minimal ya? kalau celana itu kan kalau kaki kan nggak terlalu dingin ya. Kalau misalkan tangan, terus sepatu kayak riskan kena hipotermia Iya, hipotermia, iya. hipotermia, heeh, kena hipotermia. Dan saya juga pas waktu Jordan itu saya sampai apa, nggendong anak kecil dari itu lagi jalan dari keluar camp, terus saya gendong, saya lihat kakinya mereka nggak punya ini kan, nggak punya sepatu. Itu udah sampai hipotermia sekaki. Saya bilang, "Wah, ini bener-bener dibiarin begini aja," gitu. Nggak sama sekali nggak ada dokter atau apa yang ngerawat gitu. Ya karena kondisi mereka tengah gurun, tuh siapa juga dokter yang mau ke situ kan. Iya, bener banget, Kang. Berarti, tadi kan tentang kondisi, tentang keperluannya nggak hanya pakaian ataupun, ini ya, kalau kondisi kesehatan sana gimana, Kang? Kondisi kesehatan ya, pasti terancam ya. Terancam masih ya? Karena terancamnya penyakit musim dingin. Mhm. Jadi kayak penyakit-penyakit yang datang ketika, hawa badan kita, suhu badan kita dingin kan, pasti penyakit-penyakit tuh, datang dari juga dari terutama ke orang tua dan anak-anak, Mhm. gitu. Tapi kalau misalkan dari, bahaya pihak-pihak yang istilahnya kayak konflik, peperangan gitu sih enggak ya. Cuma itu tadi kayak bahaya bahaya penyakit musim dingin, atau kayak banyak juga tadi yang anak-anak kecil, anak bayi lahir kondisinya ada yang nggak tahan dari dingin meninggal gitu kan. Bahkan ada yang kemarin yang sempat viral kan tahun 2019 itu di Mhm musim mhm. dingin itu satu bapak dan ibunya, terus mereka di kiri kanannya ada 4 Iya. anak gitu ya, Mhm. meninggal satu camp itu kan karena kedinginan kan, Oh, iya. meninggal semua gitu. Jadi itu dari satu kasus dari sekian juta anak orang Suriah yang berbagai negara ke musim dingin, banyak banget dari mereka terancam kehidupannya gitu. Ya bener banget tuh kayak di background-nya Kang Usama Mhm? itu Iya? kan musim dingin di Lebanon deh kayaknya. Iya, Karena kayaknya di Lebanon, Kang. Iya, Lebanon, bener. nah, Lebanon tuh Lebanon. begitu, emang sampai si tenda-tendanya sampai mutih semua gitu. Kalau kita lihat secara mata emang indah ya, cuma kalau Mhm. dirasain sakit banget sih, Dirasain iya, bener bener, Kang. sakit banget. Kalau kelihatan sih emang indah kayak, wah putih-putih kayak bangun-bangun kecil gitu ya. Mhm. Tapi ketika terjun ke situ bener-bener wah Mhm. struggle banget di sono gitu. Iya, bener, Kang. Apalagi konstruksi dari bangunan itu kan cuman tenda, terpal, hanya terpal ya? Iya iya, Terpal ya, mereka dan itu sangat nggak ya rentan banget ya? iya, mereka kan nggak dapet izin bangun, Mhm. permanen kan. Iya, bener. Jadi ya begitu aja, sampingnya sampingnya tenda kain, bawahnya cuma pakai karpet, Mhm. Oke, bet. dan musim dingin datang gitu. Kondisi mereka bener-bener kita bisa ngebayangin lah, jangankan yang musim dingin gini, kayak kita misalkan orang Jawa Barat ya ke Lembang, atau yang orang Jawa Tengah bisa ke mana, Dieng ya? Tawangmangu, Mhm. Tawangmangu, Tawangmangun, ya. ya itu kan udah dingin banget kan Iya, kalau kita nggak dingin pakai banget itu, apa-apa. Kang. Nah ini mereka salju gitu, salju mereka, di sana kondisinya apa adanya pakaiannya, ada jaket alhamdulillah, kalau nggak ada jaket ya gantian sama saudaranya gitu. Mhm mhm. Mhm. Wah berarti, ngeri banget ya teman-teman, kondisi, itu baru musim dingin ya, belum musim panas ataupun musim-musim yang lain gitu kan. Paling yang Panas paling kritikal itu di musim panas dan musim dingin ya, Kang? musim Mhm. panas juga bisa banget. Iya, bisa banget sampai kalau kalau nggak salah saya pernah lihat itu sampai 40 derajat Celcius ya, sampai Kemarin ada yang kuliah di mhm bulan Agustus itu kan mhm, sampai 40, sampai 40 ya? 39, 40 segitu kalau siangnya. Wah itu bener-bener apa, mata tuh kita sampai nyipitin mata gitu kan, kita kan tengah gurun kan. Mhm mhm, bener bener.
alhamdulillah itu udah pakai topi gitu. Kalau nggak pakai topi ya pusing banget tuh kepala tuh. Mhm. Pusing banget tuh kayak kita mau masuk di dalam campnya pengap panas, apa, panas gitu kan, keluar terik matahari langsung gitu. Iya, benar-benar. Tapi mereka Masya Allah kuat-kuat Masya banget Allah. badannya. Iya, kuat-kuat ketahanan mereka Masya Allah banget ya berarti ya. Walaupun dengan kondisi susah tapi, eee, mereka ikhlas dan juga menerima walaupun keadaannya gitu ya, Kang. Ya mau Iya. gimana lagi gitu kan ya. Itu yang apa, yang saya senang dari ketika kunjung ke pengungsi-pengungsi Suriah gitu ya. Mhm, Mereka tuh ketika datang itu tuh mereka sama sekali menunjukkan rasa kasih gitu. Mereka sama gimana? sekali nggak sama sama sekali nggak menunjukkan untuk pengen dikasihani gitu. Mhm mhm. Justru justru mereka menyambut kita tuh layaknya saudara yang udah lama nggak ketemu gitu, langsung nyambut. Jadi yang mereka lakukan pertama itu rasa persaudaraan, itu langsung dipeluk, cium kiri kanan, jidat kita dipeluk, wah udah kayak teman nggak ketemu padahal baru ketemu gitu, langsung Mhm. ajak masuk, di situ mereka pasti udah punya teh gitu buat kita gitu, kayak, Nah, mereka nggak tahu bikinnya kapan, pasti pokoknya ketika kita datang tuh langsung mhm, udah ada teh, apa nggak tahu mereka emang sedia teh selalu kali ya gitu. Jadi kita datang minimal tuh udah ada teh langsung kayak, nyambut, ajak ngobrol segala macam dan mereka sama sekali nggak ada kode-kode untuk dibelas kasihani atau untuk dikasihani sama kita gitu. Kayak kode-kode untuk mereka butuh dana, butuh mhm. pangan gitu, mereka sama sekali nggak ada. Itu yang saya salut dari, apa, orang-orang Suriah sih, Masya Allah. Masya Allah berarti akhlak mereka masih menjaga izah kemuliaan mereka ya. Jahnya Masya Allah tinggi banget banget ya. tinggi banget. Tinggi banget ya. Mungkin kalau kita aja udah misalnya kekurangan duit aja ya, kita udah ngeluh-ngeluh gitu. Mereka aja Waduh, kekurangan dari, kondisi hidupnya udah susah, terus juga besok itu mau makan apa aja masih ya masih masih gimana gitu kan, tapi mereka masih tenang dan juga masih tawakalnya tinggi banget gitu ya, Kang. Nah betul. iya. Nah, Kang, saya mau nanya lagi nih, Kang, tentang kondisi nih. Itu kalau mereka makan tuh gimana sih, Kang? Apakah di sana mereka bisa bekerja untuk yang, laki-laki ataupun, bapak-bapak yang di sana bisa mencari nafkah atau gimana, Kang? Nah, kalau untuk makan Sehari-harinya, iya. itu, yang saya temui dari camp-camp yang ada di Jordan, di, Turki, terus di Libanon, itu rata-rata hampir semua rumah itu punya punya namanya humus. Jadi kayak roti bulat gitu segede piring, Mhm, kubus ya? lebih gede sih, lebih gede daripada piring. Jadi mereka itu makan hariannya itu gitu, makan hariannya hummus. Dan mereka itu ada yang bikin langsung di camp-camp itu, jadi pakai wajan dibalik, pakai kayu bakar, Mhm. rotinya di situ gitu gitu. Oh, Ada juga truk-truk dari kayak mhm, NGO yang di Jordan, yang di Suriah, yang di mana, yang di Libanon, mereka emang keliling camp ke camp gitu untuk ngasihin roti gitu. Dan alhamdulillah juga, kita juga kan punya pabrik roti di Suriah gitu. Nah itu mhm. roti yang nyampe ke camp hummus itu ya roti-roti seperti itu, hummus gitu. Dan Kubus, kalau iya. misalkan secara apa, mungkin orang tuanya mencari apa, penghasilan dari mana gitu ya, itu mereka, bisa dibilang secara keseluruhan tidak memiliki mata pencaharian yang apa, yang sustain, yang jelas gitu. Jadi mereka, biasanya kalau misalkan ada NGO yang datang gitu, mereka biasanya menawarkan kayak, "Ini kita punya roti," gitu, "Ini kita punya roti bisa beli," atau segala macam gitu. Mhm, Atau, dari orang-orang kayak bisa ngelobi dari apa, lingkungan pengamanan sekitar pengungsian itu, mereka kayak izin ke apa, bukan peradaban, kayak ke perkotaan gitulah, ke mhm. perkotaan mereka itu ada yang ikut jadi penjual sapu, penjual, Mmm, piring-piring, kayak gitu-gitulah untuk yang punya warga yang di Jordan itu. Jadi kayak mereka cari-cari peluang untuk pegawai di situ gitu. jadi Tapi kondisi rata-rata yang mhm saya temui itu mhm, orang tua sama anak kecil sih gitu. Dan saya yakin pemuda-pemudanya itu masih di dalam Suriah, mereka justru milih untuk untuk berjuang untuk apa, ya gitu. jadi, eee, itu kondisinya teman-teman. Tadi udah dijelasin juga tentang kondisi tentang ekonominya gimana, terus juga kondisi, di camp Suriah gimana, terus juga kesehatannya gimana. Nah, ini Kang ada pertanyaan lagi nih, Kang. Oke, Eee, mmm, nih untuk teman-teman kalau ada pertanyaan monggo nanti, bisa langsung bertanya melalui chat. Nanti insya Allah kita akan jawab satu ya, persatu gitu. Nah, oke, itu Kang ya. Pertanyaan lagi nih Kang, oke. selanjutnya Kang. Nah, ini udah ngomongin tentang kondisi nih. Hmm, Nah, tantangan apa saja sih yang dihadapi ketika, melakukan penyaluran atau implementasi ketika berada di kamp pengungsian Syria? Mulai dari Indonesia sampai ke makasih.
lokasi gitu. Hmm. Apa ya tantangannya, Kang? Lebih ini ya, kayak apa, bervarian ya. Mhm. Jadi kayak kalau ke Jordan rasanya beda, kalau ke Mhm. Libanon rasanya beda, kalau Mhm. ke Suriah juga rasanya beda, pun ke Rohingya rasanya beda gitu Mhm. kan, ke Indonesia juga beda gitu. Jadi kalau misalkan, kalau kayak kita bicara dulu negara apa, pengungsi Suriah yang saya kunjungi pertama Jordan ya, Mhm. Jordan. Jadi tadi yang pertama, kita harus penuhi itu pertama surat, legal kita, Mhm. keberangkatan kita, terus di sana kita mau ngapain dan di mana, waktunya berapa berapa lama gitu kan. Itu kita harus, melengkapi semua demi demi, apa, meminimalisir apa, problem-problem yang terjadi di perjalanan kita gitu, Mhm. di misi kita gitu. Jadi kayak kalau misalkan yang saya rasakan kayak, kita mau keluar nih, mau keluar dari Indonesia, pasti dong sama, apa, SOP-nya imigrasi nanya gitu kan, Mhm. "Mau ke mana?" Gitu kan, itu tujuannya ke Jordan ada apa? Sedangkan semua kan tahu di Jordan ada pengungsi Suriah gitu kan. Mhm. Karena gitu, Jordan membuka membuka lahan untuk pengungsi Suriah gitu kan. Jadi kan pasti tanya, "Mau ke mana?" Gitu kan, "Dari aman mau ke mana?" Kita bilang, "Mau ke Afrak," gitu. Dan itu yang menjadi polemik-polemik di perjalanan aja sih kayak dan ketika ketika kita transit di mana lagi tuh, transit Mhm. di negara-negara pasti ditanyain semua kan. Mhm. Dan pasti kan nama kita kan apa, istilahnya menjadi warning gitu loh, Bang. Iya iya bener. Menjadi warning gitu. Mhm. Walaupun kita nggak apa-ngapain jadi dan Iya. itu, SOP-nya setiap negara ketika ada orang mau ke sana, mau ngapain gitu kan. Mau ngapain, berapa lama, yang mau disampaikan bantuan seperti apa gitu. Nah Mhm. itu alhamdulillah karena kita udah legal jadi kita tunjukin semua. Kita berangkat tanggal sekian, pulang tanggal sekian, di sana dengan siapa, menyalurkan apa, dan kita dokumentasinya seperti apa gitu kan. Itu yang kita apa sih, praktekkan ketika perjalanan. Dan ketika kita ke Suriah gitu ya, ketika saya ke Suriah itu, Mhm. lucu sih waktu itu kan tahun 2019. Saya Mhm. tuh trip sama, timnya, TV konvensional sama Trans7. Mhm. Trans7 itu masuk ke kontennya mereka Hazanah. Oh iya, Sana Islam ya? Iya. Gitu. Nah itu kan itu saya berangkat berdua aja tuh sama tim namanya Yanda kan dari Mhm. Trans7 Mhm. itu berangkat. Nah itu kita dari mana, dari Jakarta, terus transit di Malaysia, itu pertama tujuan ke Libanon dulu, ke Libanon. Mhm. Kita berangkat dari Jakarta, terus ke Malaysia, terus ke Sri Lanka, terus ke Dubai, baru ke, Lebanon. Libanon. Oh, Baru transitnya banyak juga ya, Kang? gimana? Transitnya juga banyak ya? Transitnya banyak, soalnya kita nyari nyari flight flight yang ekonomi gitu, Oh ekonomi. iya, bener bener bener. Kita nyari flight yang murah gitu kan. Iya Nah iya. itu ketika waktu saya lagi di transit di Malaysia aman gitu. Transit di mana, pas di Sri Lanka tuh yang lucu tuh. Mhm. Ketika saya udah lewat imigrasi, udah dicap kan masuk Sri Lanka untuk transit, lagi ke Dubai gitu kan. Ketika udah lolos, saya bawa koper saya waktu bawa berapa koper, 4 koper sama tas ransel sama tas Mhm. kamera gitu ya. Saya bawa begitu saya jalan sama tim saya itu, langsung dari kiri sama kanan tuh ada petugas, kayak polisinya gitu ya, polisinya Sri Lanka, langsung merangkul kiri kanan saya gitu. Loh kata saya, "Kenapa?" Gitu, mereka badannya gede banget gitu. Mereka badannya gede banget, saya, "Loh kenapa?" Saya tanya gitu kan. "Ikut ke ruangan," gitu. Ikut ruangan di dalam udah ada 18 orang polisi semua tuh badannya Uh, gede-gede semua gitu, gede semua. ngeri juga. Saya bilang Iya. saya bilang, "Ini jadi cerita yang lumayan apa, seru dan apa, lucu juga sih," gitu. Karena kita kan punya transit 3 jam waktu itu kan di Sri Mhm. Lanka, mau terbang lagi mau flight lagi ke Dubai. Mhm. Itu kita, ditanya gitu kan, "Kamu," waktu itu saya kan bawa 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 dana kan ya, kita kan juga kan mau menyalurkan perjanjian kita dengan apa, dengan NGO-NGO yang ada di Iya. Lebanon, di Jordan, sama di mana, di Suriah. Karena waktu itu saya trip-nya emang 3 negara konflik. Mmm, mhm. Jadi saya bawa dana untuk, kerjasama kita di berbagai negara gitu. Terus saya langsung ditanya segala macam, saya disuruh bongkar semua itu 4 koper sama tas saya sama, tas kamera dan punya tim juga itu punya Trans7 dibongkar semua itu. Itu kayak dibongkar semua sampai saya bener-bener tinggalin cuma pakai boxer gitu. Iya, Saya oh. kayak Mhm. kayak pakai boxer kayak apa, bener-bener saya kayak dia 18 orang gitu kan. Mhm. Terus apa, ada 18 orang dan saya disuruh dibukain semua pakaian saya, pakai boxer doang sampai kayak, eee, mereka takut gitu kan, takut ini orang mau tujuan akhirnya mau ke Libanon gitu, mau ngapain nih gitu kan.
Dia mau ke Libanon, sedangkan sana lagi ada banyak konflik juga kan di sana gitu. Akhirnya ya udah ketika saya paparin semua ini dana untuk ini perjanjiannya dengan KBRI Libanon waktu saya gitu kan. Sampai sekarang kita kerjasama dengan KBRI Libanon Pak Hajrianto gitu. Kita bilang ini kita berangkat untuk menyampaikan misi ini, dana sekian untuk sumur, dana sekian untuk bangun sekolah, dana sekian untuk bangun pabrik roti, untuk dapur umum. Kita paparin semua gitu kan. Dan kita di sana dengan KBRI, dengan tim kita, kedubes kita namanya Pak Hajrianto, semua tim-tim dari Indonesia di sana gitu kan. Kita di sana diinterogasi selama 2 jam. Akhirnya saya sampai dibawa ke bank mereka itu, dihitung uangnya apakah ini uang legal segala macam gitulah. Dan sampai akhirnya 2 jam saya selesai interogasi. Habis itu saya benar-benar kayak langsung nyiapin sejam itu untuk check in untuk segala macam untuk flight ke Dubai. Itu benar-benar kayak hack banget kita sejam, mana waktu itu gede banget kan bandara kita. Tapi alhamdulillah ketika kita udah mau masuk bandara itu kita emang udah lagi ditungguin sama pesawat gitu. Jadi kayak kita begitu transit benar tegang sama perdebatan, tegang sama waktu juga gitu. Nah itu, dan kalau misalkan itu cerita saya di berbagai imigrasi, mungkin ada aja seperti cerita kayak gitu ya. Tapi kalau kayak yang di Suriahnya gitu ya, ketika saya masuk di Suriah, masuk di Libanon, mereka juga kan banyak juga tentara yang kayak waspada gitu kan, kayak ada yang tegas, ada yang galak, makanya gitu ya kita bilang aja gitu, terang aja apa aja tujuan kita ini apa gitu kan. Kalau kita salah tolong dibantu, kita gitu hanya gitu sih gitu. Nah kita mau nyalur gini, ini banyak saudara kita gitu kan, banyak saudara muslim di dalam kedinginan segala macam. Kita melakukan bantuan ini gimana? Oh kalau saya salah ya tolong dibantu, arahnya bagaimana gitu. Jadi mereka kayak ketika udah ada yang kayak mulai keras atau mulai menunjukkan status sebagai pengamanannya ya, aparatnya gitu untuk mengamankan saya gitu, saya kayak ya udah merendah apa yang perlu saya lakukan demi tersalurkannya barang-barang ini gitu, amanah umat ini gitu. Amanah ya. Gitu. Masya Allah banget. Banyak sih dramanya ini, saya ngelihat sambil live sih ngelihat jam mulu, kayaknya sebentar banget ini udah mau habis lagi waktu. Iya, ini udah mau habis, katanya jam 9 udah ini ya Kang. Nah, satu pertanyaan saya jawabannya kayaknya banyak sih. Banyak banget ya, Masya Allah banget nih. Berarti pengalaman itu Masya Allah banget ya teman-teman. Ini mungkin waktu dari ini nggak bisa banyak banget, tapi ya kita singkat aja Kang ya. Nah, ini Kang, kita langsung aja pertanyaan nih Kang. Ada pertanyaan dari peserta nih, dari audiens. Ini dari Mbak Syifa nih. Okay. Assalamualaikum Kak gitu. Salam. Izin bertanya, apa langkah awal kita untuk memulai jalan menjadi relawan? Syukran Kak gitu. Nah, memulai langkah untuk menjadi relawan. Jadi kita kalau misalkan kita flashback dulu, fitrahnya kita itu kan, fitrahnya manusia dilahirkan kan itu dengan rasa kepedulian kan, dengan rasa kepedulian. Jadi kita tuh pada dasarnya ketika melihat orang yang sedang tertimpa musibah atau celaka ataupun, kita kan pasti ada rasa kasihan, ada rasa iba gitu kan. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah timbulkan dulu rasa peduli kita pada sekitar dan pada makhluk hidup ya. Pada makhluk hidup, pada lingkungan juga, pada ekosistem gitu. Kita timbul dulu rasa itu gitu. Jadi nanti ketika dan untuk actionnya, untuk pertama langkah untuk menjadi relawan gitu. Kita mungkin banyak orang yang kayak pengen nanya gitu kan, kayak ke DM atau ke WhatsApp gitu. Zah, bisa nggak sih gue ikut ke Suriah, gue ikut ke Libanon, gue gitu nih. Jadi banyak juga yang kayak pengen langsung instan ke sana gitu kan. Padahal kan nggak semudah itu. Saya juga kayak ketika ada di Pacitan longsor berangkat, ada di Gunung Agung Bali erupsi berangkat, ada di Lombok sebulan berangkat saya di sana gitu kan. Jadi kayak ada banjir di Garut berangkat, Sukabumi berangkat. Jadi lebih lebih terlatih, pertama tenaga kita dulu, fisik kita terlatih dan kita terbiasa pada peka gitu kan. Karena kalau udah di lokasi bencana tuh kita nggak bisa leha-leha gitu. Benar. Harus turun langsung gitu. Full seharian turun, besok harus turun lagi gitu. Iya benar. Itu yang saya rasa gitu. Jadi kita peduli dulu pada timbulkan dulu rasa kita peduli pada sesama. Habis itu ketika ada momen kita nggak berharap ada bencana atau apapun ya, tapi ketika ada itu terjadi, kalau kita emang punya waktu luang kita berangkat gitu. Entah kita berangkat dengan siapa, kalau misalkan cuma lokal gitu kayak lokal, ya kita tinggal beli tiket berangkat ke sana, kita mencoba gabung dengan orang-orang yang ada di situ, ceritain aja gitu, kayak saya berangkat dari Bandung, saya sendiri, saya nggak di bawah komunitas atau instansi atau NGO ataupun, tapi saya ngelihat pengen membantu gitu, boleh nggak gabung gitu. Nanti dari situ bakal banyak tuh teman-teman relawan, bakal berkembang pertemanan-temanan sesama relawan, sama orang-orang yang kayak
mereka jiwa patriot semua gitu. Gitu. Oke. Gimana Mas Arif, ada pertanyaan lagi? Ya. Satu pertanyaan lagi nih Kang, biar lebih interaktif. Satu orang pertanyaan terakhir. Untuk teman-teman yang pengen bertanya, langsung angkat tangannya atau raise hand. Terus nanti insya Allah dari Mas Arif langsung dibuka open mic dan juga video. Oke, dari teman-teman, monggo ada pertanyaan. Kayaknya tadi banyak deh pertanyaan. Oke, ada Mas Arif. Nah, ini ada Kang. Ada dari Mbak Anastasia Michelle. Oh, ini yang kemarin bertanya lagi nih Kang. Nah, monggo Mas Arif dibuka. Monggo Mbak, langsung aja bertanya. Iya, Assalamualaikum. Izin bertanya lagi. Jadi kan kita tahu Kak ya, kalau kita itu sebagai manusia punya hak asasi dan sebagai warga negara kita juga punya hak asasi. Kita punya hak sebagai warga negara. Dan ingin saya tanyakan selama pengalaman Kakak jadi relawan di luar sana di Timur Tengah khususnya, hak-hak apa saja sebagai manusia dan sebagai warga negara yang sudah terpenuhi dan yang tidak terpenuhi pada teman-teman saudara-saudara kita di sana. Kayak misalnya bagaimana dengan hak pendidikannya. Salah satunya itu. Terima kasih. Ya, Mbak Anastasia. Ya, Anastasia. Ya, terima kasih, itu pertanyaan yang cukup ini juga kalau dijawab dengan terlalu banyak itu akan informatif juga. Jadi mereka itu kalau secara hak asasi mereka itu udah rata-rata hilang ya. Mereka tidak mendapatkan hak asasi. Pertama, mereka harus mengungsi. Artinya apa? Mereka udah kehilangan hak tinggal mereka sebagai warga negara gitu. Mereka sudah terusir sampai ke banyak negara kan, sampai ke Yunani ada gitu kan, sampai ke Malaysia, ke Singapura itu kan ada pengungsi juga. Jadi mereka dari hak asasi untuk memiliki warga negara mereka udah nggak ada. Dari hak asasi untuk pendidikan mereka hilang gitu kan. Mata pencaharian mereka juga hilang. Artinya mereka ketika mereka mengungsi terusir dari negaranya, itu mereka tinggal di camp, mereka terpisah dari anak istri, terpisah dari orang tua gitu kan. Bahkan ada yang orang tuanya pun di situ kayak kehilangan ketika sedang konflik itu gitu kan, terpisah secara jarak ataupun orang keluarganya ada yang meninggal gitu kan. Jadi kalau misalkan pendidikan di sana mereka rata-rata pengungsian itu tidak berpendidikan secara formal ya. Tapi ada aja di setiap camp itu orang-orang yang mengajarkan pendidikan kepada anak-anak yang di situ gitu. Jadi kayak ada orang-orang yang berilmu atau ustadz atau ustazah yang berilmu, mereka mengajarkan minimal itu, mereka mengajarkan ngaji, Al-Quran, terus kayak pelajaran agama lainnya. Tapi kalau secara kayak sains segala macam itu ya benar-benar kayak poin tertentu aja. Kalau ada guru yang emang paham di sains dan mereka posisinya sedang mengungsi bareng gitu. Jadi secara hak asasi mereka bisa dibilang teraniaya. Bener. Jadi secara hak asasi mereka udah nggak terpenuhin, kondisi udah teraniaya, terus juga terusir dari negara, hak untuk hidup juga susah. Ya banyak banget ya Kang masalahnya Kang gitu ya. Oke. Itu Setelah mereka itu kalau saya lihat ya, mereka itu orang di bumi kondisinya terendah, tapi di akhirat insya Allah mereka termasuk yang tertinggi. Iya. Itu yang saya lihat dari adabnya mereka, dari kondisinya mereka saat ini. Gitu. Dari mereka menyikapi dan juga kalau lihat dari segi agama ya Kang, orang yang mendapatkan musibah itu Allah akan ampuni dosa-dosanya gitu kan. Iya benar banget ya Kang, Masya Allah banget ya. Nih, ini Kang ada satu pertanyaan lagi terakhir dari Mas Arif, request satu pertanyaan lagi terakhir dan nanti akan ditutup dengan statement terakhir dari Kang Hamzah ya Kang, langsung Kang. Oke, monggo Mas dari Mas Kosa Aditya, monggo. Apa Kang? Itu sampai 21.30 apa 20 apa 21 aja? Sampai 21 Kang, nanti dilanjut dengan pemateri kedua gitu. Oh gitu, siap. Ya. Biar nggak terlalu kemalaman Kang. Ya betul. Mungkin besok kan hari Senin gitu kan, mungkin teman-teman ada yang mau masuk kuliah ataupun yang masuk kerja gitu. Kita juga habis langsung ke Bandung nih, lanjut Kang. Oke. Mas Kosa, monggo, Kosa Aditya. Halo, Mas Kosa Aditya, monggo untuk waktu dan pertanyaan langsung saja. Di mute kayaknya dia. Di monitor kita nggak di mute ya. Mas Kosa gimana? Apa tersambung? Ada sih suara tapi kecil banget. Ada. Mohon didekatkan mic-nya, Mas Kosa.
dari kita kurang kedengeran. Oke. Monggo Kang. Wah, Kita masih belum kedengeran Mas. bisa ditulis coba kayaknya. Atau Dengar? oh, nah baru Aman. dengar. Kayaknya headsetnya ya. Oke. Oh iya nih benar. Tadi kan udah dijelasin ya kondisinya itu sebegitu ngerinya di sana gitu kan, Bener. abis itu sebegitu sedihnya. Itu dari negara-negara tempat camp itu emang nggak ada pedulinya gitu Kak, nggak ada kontribusinya atau bagaimana gitu. Tadi kan saya dengar juga ada Turki. Turki kan salah satu negara yang dari bantuannya itu banyak gitu Kak. Kenapa ini kok bisa nyampe segitu ngerinya gitu? Padahal ini di tengah-tengah warga Muslim gitu. Kenapa nih jadi kayak gini gitu Kak? Apa emang kurangnya itu di mana gitu sekarang gitu loh? Oke, itu Terima pertanyaan kasih Kak. yang sangat bagus banget Kang Ya, bagus Kota banget, ini. Kang. Ya, monggo Kang dijawab. Saya suka banget pertanyaan ini gitu. Padahal mereka itu dikelilingi oleh negara-negara Timur Tengah yang mayoritas Muslim. Dan mereka adalah dan negara-negara itu memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Iya, benar banget. Betul banget, betul banget. Mereka dari Lebanon, dari Jordan, dari Turki, terus Palestina, semua dan sampai ke negara Malaysia juga gitu kan, Ada sampai yang ke Eropa juga ya, Kang? Sampai ke Eropa juga. Mereka itu secara bantuan mereka sudah sangat jor-joran. Mereka benar-benar ngebantu totalitas gitu kan. Apalagi Turki juga. Turki kan sampai ngebantu secara materinya, Iya, secara keamanannya, terus secara bangunan. Mereka kan sampai ngebangunin rusun-rusun banyak gitu kan. Sampai ribuan rumah mereka bangun gitu kan. Gitu. Tapi setiap tahun itu konflik itu selalu setiap tahun itu konflik itu selalu menghasilkan mengakibatkan pengungsi baru gitu. Jadi setiap tahun itu selalu bertambah pengungsi itu. Nah, dan itu sudah dalam hadis bahwa tanah Syam itu di situ akan kayak Palestina terus Iya. Suriah itu mereka akan ada konflik terus sampai akhir hayat sampai hari kiamat. Zaman, akhir zaman ya. Ada konflik terus gitu kan. Berarti kan artinya apa? Akan terus ada masalah gitu. Akan terus ada pengungsi, akan terus ada korban, akan terus ada yang berkuasa gitu kan. Yang zalim dan yang hak gitu selalu ada gitu kan. Nah, kenapa kita ikut ngebantu gitu? Padahal mereka harusnya dengan Turki aja udah ketolong, dengan Suriah, dengan Saudi aja udah ketolong, dengan Palestina aja dengan Turki, Jordan, dengan Lebanon harusnya udah ketolong gitu. Mereka emang sangat menolong, sangat membantu dan bantu mereka sangat terasa juga untuk orang-orang sana. Tapi kita karena tadi bahwa dalam hadis bahwa tanah Syam ini ada konflik sampai akhir zaman. Nah, disitulah yang menjadi jawaban buat Kang Kosa ini. Kenapa kita harus juga ikut membantu sedangkan mereka udah ada gitu ya kan. Nah, di situ yang dengan adanya konflik sampai akhir zaman itu akan menjadi seleksi alam buat kita gitu selama kita hidup di dunia, apakah kita berperan untuk perjuangan kaum muslimin di sana gitu. Dan kita berperan dalam sisi apa gitu kan. Apakah dalam sisi doa ataukah materi, tenaga dan materi, atau kalau misalkan emang sanggup dan sudah siap untuk di garis depan pertempuran konflik itu, ya itu dalam barisan soft terdepan gitu. Maksudnya kayak mereka yang berada di depan untuk melawan orang-orang yang zalim gitu. Ataukah kita hanya orang yang mendoakan dari Indonesia jauh, kita nggak bisa berangkat nih, kita nggak bisa memberikan duit, tapi kita peduli dengan mereka, minimal kita doakan. Ataukah kita punya uang berlebih, kita titipkan ke orang-orang yang mampu berangkat ke sana, kepada orang-orang di bawah instansi atau komunitas atau NGO yang mampu berangkat ke sana, titipkan dananya gitu. Ataukah kita bisa berangkat juga ke sana, menggalakkan dana kita juga gitu. Jadi lebih ditekankan bahwa mereka itu konflik ada, dan kita sudah tahu apakah kita ada peran ke sana. Dan itu kan nanti kan jadi saksi kita di padang mahsyar hari pembangkitan. Kita berada dalam barisan mereka, barisan seperti apa gitu. Seperti itu Kang. Oke, Masya Allah banget ya. Jadi udah dijelasin tadi, sedikit menambahin Kang. Ini kan tentang Bumi Syam gitu kan. Termasuk juga Bumi Syam ini sebagai barometernya umat muslim gitu ya. Ya. Bener ya Kang? Gitu.
Jadi ketika ujian mereka benar-benar diuji sama Allah, memang udah dikabarkan oleh Rasul kita kalau mereka akan diuji. Terus bagaimana peran kita ya, baik dari peran tadi dari kita dari doa yang paling minimal kali ya, minimal kalinya dari doa, terus juga dari kalau bisa material ya material, ataupun paling minimal tuh ya kalau sekarang kan udah zamannya ini ya milenial ataupun smartphone ataupun gadget gitu, kita bisa share info-info yang terkini gitu kan. Betul. Kalau kayaknya kalau untuk di frontline terlalu berat banget ya bagi kita ya. Berat Kita banget ya. kita Kayak bisa dari Kang Hamzah aja kita dengar cerita dari beliau aja ya Masya Allah banget gitu kan. Kita wah ini saya mampu nggak sih gitu. Mungkin dari sebelum Kang Hamzah ini berangkat bisa menuju ke sana, banyak proses-proses yang dilalui oleh beliau gitu kan. Baik itu dari mental, dari fisik ataupun dari ya semuanya gitu. Jadi beliau bisa berangkat menuju di medan yang langsung ke tanah Syam gitu. Nah, oke Kang. Mungkin Kang, ini statement terakhir Kang untuk dari Kang Hamzah. Oke. Apa sih pesan untuk pemuda Indonesia Kang gitu? Untuk pemuda Indonesia. Jadi berarti pesan untuk saya juga dong. Nah, ya benar. Untuk kita semua Kang. Oke. Ya kalau pesan untuk yang saya tekankan gitu ya, yang saya tekankan untuk saya pribadi minimal, dan saya harapkan juga kepada teman-teman yang ada yang saat ini nonton gitu ya, saat ini kita sharing bareng gitu. Jadi pertama itu yang perlu kita camkan, perlu kita ingat itu, kita itu pernah nggak sih sadar kayak kita hidup bukan hanya sekedar kita hidup, sekolah, kuliah, cari duit, terus nikah, punya anak biayain, terus punya saudara dikasih uang atau dana segala macem, dibantu, habis itu meninggal, apakah hanya itu gitu? Tapi kan enggak kan, kita hidup enggak, jangan berpikir hanya sesempit itu gitu. Tapi kita berpikir bahwa kita ini hidup di dunia ini pasti ada alasan besar gitu, pasti alasan besar. Jadi kalau ketika kita mulai misalkan orang yang semangat 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 belajar, semangat kuliah, semangat mencari ilmu, jangan jangan hanya sebatas udah mencari ilmu buat dirinya aja gitu. Tapi enggak, minimal dia itu mengajarkan kepada orang lain. Minimal dia mengajarkan kepada orang lain. Atau kalau misalkan dia bisa nulis kitab, dia nulis buku, dia buat penelitian segala macam, kembangkan itu. Itu menjadi peran besar juga bahwa kita dihidupkan di dunia itu nggak hanya sebagai sesempit tadi saya bilang aja gitu, tapi ada peran besar. Itu kalau dari orang yang misalkan belajar semangat belajar, orang yang semangat bisnis gitu, semangat bisnis, nggak hanya cari uang sebesar-besarnya, habis itu mati hartanya diwariskan ke anak cucunya, nggak hanya itu gitu. Tapi kita berpikir juga kayak bahwa dana ini dana kita dititipkan dana sebanyak ini, misalkan orang pebisnis sukses gitu ya. Itu kalau kita udah cukup, keluarga kita udah cukup, saudara kita cukup, berarti uang ini harus kita salurkan kepada siapa gitu? Pada orang yang membutuhkan gitu. Pasti dana ini amanah. Dan ini amanah dari Allah, bahwa ini hal besar yang melalui kita sebagai pebisnis untuk salurkan kepada orang lain. Gitu. Itu kalau misalkan dari sisi pebisnis. Kalau misalkan dari sisi orang yang kayak seperti kayak saya gini ya, di usia 25, sekarang di usia 25, mulai aktif itu di usia 22 gitu ya, mulai aktif 21-an mulai aktif di dunia kemanusiaan relawanan. Itu saya merasa kayak, oh ternyata ketika saya berangkat ke lokasi bencana atau konflik itu saya ngerasa benar-benar happy dan benar-benar tidak ada rasa pengen kayak udah sebulan nih di lokasi ini, pulang yuk, udah kayak capek, udah ngapain, enggak, tapi kayak rasa enjoy, happy, bertemu dengan orang-orang hebat di situ semua, kayak saya bisa mencari ilmu, bisa mengemban tugas yang besar di situ dibanding dengan, maksudnya dibandingkan dengan banyak orang itu, saya yang diamanahkan. Berarti saya menyadari bahwa dari sekian juta orang, saya yang kayak disanggupkan oleh Allah untuk berangkat ke saudara kita di Syam gitu. Berarti saya mikir kayak, oh berarti ini amanah alasan saya dilahirkan di bumi. Saya mulai menemukan alasan satu by satu gitu. One by one saya mulai menemukan gitu. Jadi saya berpikir kayak, oh berarti ya udah saya bisa berangkat ke sana dan bisa bolak-balik. Berarti bukan hanya sekedar menyalurkan bantuan, tapi saya harus pada dunia, mempengaruhi teman-teman saya juga untuk peduli gitu. Itu yang kayak kita menyadari bahwa hidup ini kita pasti ada alasan, dan itu kita tekuni, kita besarkan, kita seriusi gitu. Masya Allah banget ya. Masya Allah banget dari pesan dari Kang Hamzah. Jadi intinya kita apa ya? Disebutkan tadi kalau kita udah menemukan tujuan hidup, udah menemukan apa ya? Udah menemukan tujuan hidup kita, dan juga kita udah merasa udah cukup, terus juga udah
udah di keluarga kita udah nggak maksudnya udah Kekurangan. kebutuhan kita udah lebih kita udah mulai kelebihan baik itu dana ataupun tenaga. Nah, kita bisa menyalurkan dari untuk kegiatan di kerelawanan itu. Dan juga apalagi disebutkan tadi kan kita bahagia seorang relawan itu bukan kita apa ya? Bukan kita bahagia ketika memberikan sesuatu, tapi bahagia kita mereka melihat kesusahan orang itu tercukupi ataupun melihat mereka apa ya? Tercukupi dan juga merasa bahagia itu udah bahagia bagi kita gitu. Atau membuat mereka tersenyum. Itu Ini udah itu banget ya, Kang. Coba, Kang. Terus ada satu lagi kan, Ya, satu monggo. lagi poin Kang yang saya perlu highlight-kan ini. Jadi kayak tadi ya Kang Usama bilang justru bukan hanya ketika kita memberikannya, tapi ketika melihat ekspresi mereka gitu kan. Ekspresi mereka dari susah menjadi misalkan jadi senyum melihat bantuan dari kita gitu. Jadi kita bayangin aja kayak misalkan posisi kita lagi kondisi susah gitu. Terus tiba-tiba ada orang yang datang ke kita tanpa kita nggak tahu siapa dia, nggak kenal siapa dia gitu kan. Dia siapa, kenapa dia nolong kita gitu, tapi dia tiba-tiba datang ke kita, nolong nih, solusi kamu nih, saya tuh penuhi gitu kan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang pengungsi ini yang menyalurkan dananya ke Suriah gitu, ke pengungsi Suriah, mengalurkan bantuannya ke Suriah. Jadi bayangkan mereka lagi di camp kesusahan, kedinginan, kepanasan, nggak punya segala macam. Terus kita datang gitu, kita datang membawa harta atau bantuan dari orang muslim yang ada di Indonesia. Terus kita bilang ini pakaian ini outfit dingin, sepatu semua lengkap nih, pakaian kasut segala macam, water heater segala macam, water heater, room heater. Itu pasti saya yakin ketika mereka lagi kesusahan datang bantuan seperti itu saya yakin mereka berdoa dan itu adalah doa paling tulus yang mereka ucapkan untuk orang-orang yang menyalurkan bantuan untuk mereka. Itu saya yakin. Pernah nggak sih ngerasa kita kayak gitu, kayak nggak punya apa-apa, kita susah, tiba-tiba kita ditolong, kita mendoakan tulus pernah kita doakan untuk orang yang bantu kita gitu. Iya, Masya Allah. Yang saya kayak bayangkan dari mereka ketika mereka bantuan dari kita. Bener banget. Mungkin kemudahan-kemudahan dari kita yang lalui ataupun ujian-ujian yang Allah beri ada kemudahan mungkin dari doa-doa para yang kita bantu itu ya, Kang. Mungkin kayak betul banget, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin itu aja, Kang, untuk sesi pertama. Kita karena waktu udah menunjukkan pukul jam 9, kita akan langsung menuju ke sesi kedua, yaitu akan dilanjutkan dengan Mas Faruk Naufal gitu. Oke. Gimana? Kang Faruk nih, Masya Allah, Kang Faruk. Oke. Ini ada dari Mas Faruk akan menjelaskan, atau kita untuk biar nggak bosan banget, ada satu video. Ada video satu. Monggo Mas Arif, kita nonton video sebentar. Ini dari video dari Malaysia, saudara kita juga yang saudara kita yang dari Malaysia. Biasanya kalau soal budaya ataupun ini kadang konflik, tapi karena sama musik harus bersaudara gitu. Oke, monggo, video inspiring banget gitu. President Bashir al-Assad and Russia blasted the Obama administration after President Obama announced his plan to expand airstrikes against ISIS targets inside Syria. So how will Putin's relationship with Syria impact the fight against ISIS? Joining us, Russian ambassador to the UN. Hanya darah dan air mata, ramai yang hina agamaku, terasa bakar di jiwaku. Can't believe there are people like this. I can't believe we are living like this. Apa kita hanya terima saja? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua, lihatlah pada diri kita, semua serupa. Damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, Assalamualaikum dunia. Assalamualaikum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Warna kulit kaum asal usul, jangan menilai hanya pada rupa. Adakah matamu mengatasi akalmu? Satu untuk semua, semua untuk satu. I believe we are better than this. We could all be better than this. Apa kita hanya berdiam saja? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua. Lihatlah pada diri kita, semua serupa. Damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum. Benar, ku selalu bersalah, selalu terleka, dan ku sedari semua. Ampuniku, ampuniku yang berdosa. Ku berubah hari ini untuk kamu. Assalamualaikum dunia, bangunlah semua, damailah. Oh, damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum dunia. Assalamualaikum dunia, damailah pada kamu semua. صلى الله عليه وسلم من وين صلى الله عليه وسلم؟ طيب قل لي شو جاي على بالك انت؟ شو على بالك؟ جاي على بالك خبز؟ قد ايه صار لك ما دقتها؟ كثير؟ طيب جوعان هلا انت؟ شو عم تاكل؟ قل لي شو عم تاكل؟ ناكل حشيش. عم تاكل حشيش؟ الله اكبر. Oke, udah. Oke, sedikit tadi dalam kita udah nonton video. Tadi lagu tentang Assalamualaikum yang dibawakan oleh Faizal Tahir dari Malaysia. Beliau juga musisi sekaligus aktivis dan juga relawan yang udah berangkat juga ke Syria, ke Rohingya dan beberapa tempat lainnya. Beliau aktif di kemanusiaan dan juga kerelawanan. Monggo teman-teman kalau ingin mencari inspiring dari beliau, monggo di follow di namanya Faizal Tahir gitu. Nah, untuk tadi Mas Hamzah masih terhubung. Oke. Ya, Mas. Oke, Mas Hamzah, Ya. kita mengucapkan jazakumullah khairan kasiran Mas Hamzah atas waktunya dan juga sharingnya untuk malam ini. Alhamdulillah, semoga teman-teman bisa mengambil hikmah, mengambil pesan-pesan yang inspiratif dan juga kalau teman-teman ada quote-quote dari Mas Hamzah tadi, monggo di story terus di tag Mas Hamzah Yazid. Nama IG-nya apa, Kang? Hamzah Tamimi pakai Y terakhirnya. Hamzah Tamimi gitu. Tadi udah di postingan kita udah nge-tag juga ya. Nah, di tag beliau sama di tag Give Society gitu. Oke. Sama Usama S.SH. Aduh jangan, Kang. aduh. Ini bukan ajang. Oke, itu mungkin teman-teman itu. Jadi jazakumullah khairan untuk Kang Hamzah. Misalkan ada kegiatan ataupun ada kegiatan lainnya, monggo Kang. Untuk ini. Oke, wajazakumullah khairan kasiran Kang Usama, Kang Ful, Kang Anggi dan semua teman-teman yang udah dengerin sharingan saya sedikit ini.
Mudah-mudahan dalam waktu kita bisa sharing lagi, bisa ketemu bareng atau bisa semoga pandemi selesai kita bisa sharing offline. Ya. Oke, dadah Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Faruk ya. waktu dan Off tempat tapi lainnya. masih dengerin ya. Oke, boleh Kang. Oke, sambil prepare ke Bandung nih. Oke. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Ini ada announcement, ada pengumuman dari Mimin. Untuk teman-teman nanti insya Allah di akhir ini kita selanjutnya ini setelah Give Week ini kita akan mengadakan oprek dari yang kemarin sudah disebut kita dijelaskan di hari pertama dan hari kedua tentang oprek volunteer exchange gitu. Jadi dan juga voicer untuk Give Society nanti akan kita umumkan di sosial media. Jadi terus pantengin di Instagramnya Give Society, pantengin terus. Dan juga nanti untuk update terbaru tentang Islamic Social Expedition yang ke-7 yang akan kita laksanakan di Turki dan Syrian refugees gitu, akan kita update juga di sosial media. Pantengin terus. Oke. Langsung saja untuk biar nggak lama-lama banget nih. Langsung saja kita lanjut ke pemateri selanjutnya. Ini ada Mas Faruk Naufal. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Faruk Naufal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang? Mas ini Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi kan Kang dari Bandung ya, orang Sunda. Sekarang Mas Faruk ini dari Arek Malang ya. Arek Malang. Saya kemarin 3 bulan di Jatim gitu kan. Sekarang udah ketemu Mas Faruk. Jadi agak logat-logat Arek Malang nih ya. Arek Surabaya ya. Surabaya. Oke. Ini insya Allah di Mas Faruk ini. Mas Faruk adalah voicer juga di Give Society. Beliau juga sekarang menjabat sebagai ketua di Lefor Umah ya Kang? Mas. Iya. Nah, Lefor Umah gitu. Kalau teman-teman pengen kepo, nah kepoin aja Instagramnya Lefor Umah. Itu membahas tentang kemanusiaan, tentang update dari keumatan yang ada di seluruh dunia gitu. Maupun Indonesia maupun di seluruh dunia, internasional gitu. Oke Kang. Ya. Monggo Kang, waktu dan tempat kita persilakan dulu untuk perkenalan diri, monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faruk Naufal Abdullah. Alhamdulillah, saya juga tim dari Give Society, voicer, dan sekaligus saya juga aktivitasnya manajemen, kalau teman-teman tahu, juga perkumpulan namanya Lefor Umah yang juga fokus pada isu-isu keumatan, kemanusiaan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan insya Allah saya yang istilahnya yang diberi amanah untuk IC 7 ini. Jadi untuk project winter ini insya Allah akan diamanahkan kepada saya, dan insya Allah saya akan mungkin menjelaskanlah sedikit apa sih yang akan kita lakukan di sana, dan apa yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang ada di Suriah tentunya. Dan bagian daerah-daerah lainnya seperti itu. Jadi untuk isi ke-7 ini insya Allah korlapnya, komandan apa koordinator nih? Komandan aja biar lebih keren ya. Komandan lapangan kita insya Allah dari Mas Faruk ini. Jadi kita mau tanya nih Kang. Mas ya, kok Kang lagi ya? Mas, program apa sih yang akan dibawa di Give Society dalam Islamic Social Expedition ke-7 ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk program yang akan diinisiasi oleh Give Society nanti waktu di Turki dan juga di Syrian Refugees Camp, yang pertama adalah menyampaikan amanah para donatur melalui kontainer kemanusiaan yang sudah kita berangkatkan kemarin dari Bandung. Alhamdulillah kita memberangkatkan sekitar 2 kontainer yang berisi bantuan musim dingin untuk saudara-saudara kita di sana, di antara lain yang seperti tadi dijelaskan oleh Mas Hamzah, ada selimut, ada sarung tangan, kemudian kaos kaki, topi musim dingin, kemudian kasur, dan perlengkapan musim dingin lainnya. Alhamdulillah kita juga merangkul organisasi dan lembaga-lembaga kemanusiaan termasuk Golden Foundation, kemudian Lefor Umah, dan banyak lagi.
Dan yang kedua, selain kita membagikan bantuan-bantuan kemanusiaan, tentunya kita nanti akan mengunjungi dan menyapa saudara-saudara kita untuk membuat dapur umum kemanusiaan di sana. Jadi ada sebuah daerah nantinya, mungkin teman-teman akan mengikutilah informasi GIF saat kita buat dokumentasi dan sebagainya. Nanti ada suatu momen di mana kita akan berbagi kepada warga-warga pengungsian, dan itu jumlahnya ribuan, teman-teman. Seperti dapur umum yang sangat besar, dan di situ kita akan berbagi pada ribuan camp dan juga pengungsi-pengungsi di sana. Kemudian kita juga akan mengunjungi madrasah-madrasah anak-anak Suriah, dan tentunya kita juga akan istilahnya trauma healing dan sedikit berbagilah kepada saudara-saudara dan adik-adik kita yang ada di Suriah, karena kita juga ingin keberadaan kita ada di sana, kita juga ingin berbagi kebahagiaan dengan saudara kita di sana. Dan harapannya bantuan yang kita berikan dan kehadiran kita di sana bisa menghangatkan saudara-saudara kita di sana. Ya mungkin yang sudah dijelaskan oleh Mas Hamzah tadi, bagaimana sebegitu mirisnya ya kondisi di Syam sana, khususnya ya di perbatasan Turki, kemudian di dalam Suriah, Jordania, Lebanon, dan negara-negara lainnya seperti itu. Seperti itu sih Mas Usama. Mungkin yang akan dilakukan Gift Society, mungkin jika ada tambahan, mungkin kita akan tambahkan ketika tim sampai di lapangan nanti, seperti itu. Nah, ini kan udah dijelasin tentang apa aja yang dibawa, persiapan apa aja yang udah dipersiapin nih. Baik itu semuanya sih, apa sih yang udah disiapin Mas? Iya. Mungkin yang perlu disiapkan yang pertama adalah administrasi ya Mas ya. Pasti paspor ya. Administrasi itu sangat penting banget. Jadi fundamental banget ya. Jadi kita penuhi segala administrasi seperti paspor, kemudian izin, kemudian kita juga ada surat tugas untuk kita masuk ke Turki dan beberapa camp pengungsian di sana. Kemudian selain administrasi, kita juga menyiapkan jasmani, yaitu fisik ya. Pasti itu. Karena kita tahulah kita hidup di wilayah tropis ya. Di wilayah yang mungkin hampir nggak ada musim dingin ya. Tentunya badan kita akan nanti adaptasi dan sebagainya. Tentu kita perlulah persiapan fisik agar kita nanti istilahnya badan kita nggak kaget lah di sana. Jangan sampai kita di sana ketika turun ke lapangan kita malah drop atau bahkan nggak bisa melakukan apa-apa. Bukan kita yang menolong, malah kita yang ditolong nanti. Nah, itu yang bahaya. Ya? Itu yang perlu harus harus diperhatikan. Dan yang terakhir adalah ruqyah kita, amal kita. Karena kita juga nggak istilahnya setiap perjalanan yang kita lakukan itu adalah kita komitmenkan bahwa asalnya ini adalah perjalanan yang terakhir yang akan kita lakukan, karena kita tidak pernah tahu kita akan berakhir di mana. Seperti itu. Kita harus berkomitmen, kita akan memberikan yang terbaik, dan insya Allah amal-amal yang telah kita lakukan harus kita persiapkan untuk pergi ke sana, karena memang juga kita percaya orang-orang yang terjun ke lapangan, ke dunia relawan, dan itu adalah orang-orang yang sudah dipilih dan sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, siap secara ruhya, kemudian pikiran dan sebagainya. Dan yang terpenting adalah persiapan menata niat. Itu yang paling yang paling penting ya, keikhlasan. Jadi kita berupaya nanti tim-tim yang berangkat ke sana bisa menata niatnya, teman-teman apa sih niat kita di sana. Jangan sampai niat kita ingin pamer-pamer di sosial media dan sebagainya, jangan sampai lah. Karena kita pada dasarnya di sana melakukan sebuah misi ya, misi kemanusiaan, menyampaikan amanah
dan juga sekaligus beramaliyah, yaitu memberikan kebaikan-kebaikan yang akan kita tebarkan kepada saudara-saudara kita yang berada di Syria Refugee Camp. Seperti itu sih Mas Usama untuk persiapannya. Persiapan. Oke, ini kan udah ngomongin tentang program, persiapan. Terus ini Mas mau nanya lagi. Untuk jalur yang ditempuh tuh apa Mas? Maksudnya jalur perjalanannya tuh lewat mana gitu? Iya. Dan apakah ini resmi atau legal atau gimana? Iya. Ini kan Mas Hamzah ini kan udah ngejelasin sedikit kan. Nah, ini kan masih agak kurang jelas gitu. Monggo dijelasin Mas. Biar kita lebih tenang ketika berangkat itu nggak disangka sebagai ekstremis ataupun sebagai orang radikal ataupun sebagai semacam-macam yang buruk gitu. Nah, gitu. Iya. Jadi tentu jalur yang kita tempuh adalah jalur legal ya. Jalur legal. Jadi diakui dan kita secara diplomatis kita berhubungan dengan Menteri Wakaf Turki dan juga lembaga kemanusiaan IHH, yaitu salah satu lembaga terbesar di Turki. Mungkin teman-teman bisa searching ya, namanya IHH. Di mana IHH ini adalah yang mengcover seluruh pengungsi yang ada di Turki dan juga perbatasan-perbatasan Turki seperti itu. Jadi untuk istilahnya ketika nanti kita melakukan misi itu adalah teman-teman dari lembaga kemanusiaan IHH sendiri dan juga mitra-mitra terkait seperti itu. Jadi untuk legalitas, alhamdulillah kita sudah terpenuhi semuanya dan insya Allah tinggal kita menunggu dari kontainer yang kita berangkatkan kemarin waktu tanggal 20 di Bandung yang insya Allah akan sampai pada tanggal 5 Januari 2021 dan tim akan terbang sekitar tanggal 9 Januari. Jadi menyesuaikan ketika kontainer sudah tiba di Turki, insya Allah kita akan juga terbang langsung ke Turki. Seperti itu sih Mas Usama. Oke. Jadi jalurnya insya Allah resmi teman-teman. Jadi jalur yang tempuh resmi dan juga kita kembali insya Allah udah dijamin dari Kementerian Wakaf Turki dan juga lembaga IHH. Insya Allah kita pergi selamat dan pulang insya Allah selamat gitu. Insya Allah gitu, Masya Allah. Karena kita juga mengutamakan tim yang berangkat dan juga nambah lembaga sih. Karena kita juga ingin menempuh jalur-jalur yang memang sah dan itu legal secara baik itu secara di negara kita dan juga negara yang akan kita kunjungi seperti itu. Oke. Nah, tadi udah jelasin juga tadi apa sih yang dilakukan? Nah, ini Mas, mau nanya. Mental apa yang harus dimiliki ketika berada di lokasi gitu? Mental apa gitu? Maksudnya kadang kan ada orang yang nggak kuat gitu kan, maksudnya ketika melihat orang susah sampai pingsan gitu, apa gimana gitu Mas? Monggo Mas. Jadi yang pertama mental yang harus dimiliki teman-teman adalah mental kerelawanan ya. Jadi teman-teman yang sudah terbiasa di lapangan, kemudian teman-teman yang sudah biasa terjun di suatu tempat, insya Allah tidak jauh beda, tapi ya lebih menegangkan yang akan kita lalui di IC7 ini, karena memang kondisi ini sangat berbeda dengan seperti terjun di wilayah bencana ataupun kondisi-kondisi lainnya, karena kita akan memasuki sebuah zona di mana zona itu adalah zona merah ya, zona konflik, di mana kalau teman-teman tahu Turki atau Suriah itu adalah salah satu tempat yang paling berbahaya di dunia. Dan mental yang harus kita siapkan adalah yaitu tadi kerelawanan, kita harus siap secara jiwa dan raga dan juga keimanan kita yang penting. Jadi insya Allah ketika kita sudah yakin,
kita sudah siap, kita bisa mengukur diri kita sendirilah apakah kita siap, insya Allah. Karena memang kalau sudah berangkatkan itu berarti sudah orang-orang pilihan, insya Allah. Ya, jadi kan dia jelasin juga kemarin sama dijelasin juga sama Mas Arif kan kalau di lokasi yang kita tuju itu bukan di zona konflik frontline ya, tapi kita akan berada di camp-camp pengungsian. Jadi bedakan antara zona merah di frontline tempat konflik perang ya beradu bedil lah ya, perang dan juga ya saling bunuh-bunuhan di situ, beda dengan camp pengungsian. Camp pengungsian itu seluruhnya warga sipil dan juga orang-orang yang rumahnya hancur yang kayak di backgroundnya Mas Faruk itu yang rumahnya hancur ataupun akibat dari korban-korban penyitas dari konflik perang itu yang konflik itu akan ditaruh biasanya di perbatasan-perbatasan di Turki ataupun di Mafraq, di Yordan ataupun di Lebanon gitu. Kita bukan masuk ke dalam zona merahnya gitu. Zona merah itu maksudnya di daerah pertempuran gitu. Iya. Betul. Terus ini juga Mas. Selain ini kan udah misalnya nih tadi kan udah kan nggak semuanya diberangkatin. Apa sih kontribusi kita yang bisa lakuin selain kita udah daftar, udah ikhtiar untuk semoga bisa berangkat gitu, ataupun udah ikhtiar ya udah nyiapin semuanya tapi tiba-tiba nggak bisa berangkat ataupun ya nggak kepilih gitu, ataupun Allah masih menunda gitu, bukan kepilih, masih menunda untuk keberangkatan gitu. Allah mungkin masih belum melihat kemampuan kita, makanya masih belum nih. Allah tunda dulu untuk mempersiapkan lain. Apa kontribusi lain selain kita melakukan untuk daftar di situ gitu, monggo Mas. Iya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti belum bisa langsung bertemu dengan saudara-saudara kita di sana atau melakukan bersama IC7, insya Allah sangat banyak ya potensi yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Yang pertama adalah jika pertama adalah jiwa, yang kedua adalah harta, maka ketika kita memiliki harta, kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk saudara kita. Mungkin jika tidak memiliki harta, mungkin kita juga bisa memaksimalkan potensi kita. Semisal kita ahli di bidang konten kreator, misal kita seorang yang bisa mahir menulis atau editing, kemudian memobilisasi teman-temannya. Ini kita bisa membuat sebuah karya yang mungkin bisa menggerakkan orang lain. Seperti karya-karya ini nanti akan di-share di media sosialnya untuk kemudian membantu saudara-saudara kita yang ada di sana, seperti itu. Istilahnya adalah memaksimalkan potensi teman-teman. Dan yang berikutnya adalah memaksimalkan media sosial. Tentu teman-teman juga memiliki media sosial ya di sini. Siapa sih anak muda zaman sekarang yang nggak punya media sosial? Nah, kita tentu nggak hanya memiliki satu sosial media. Ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, bahkan TikTok ya. TikTok pun sekarang sudah bisa memengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, ini adalah sebuah yang mungkin bisa kita lakukan dan bisa mempengaruhi orang lain atau menggerakkan untuk kemudian peduli kepada saudara-saudara kita yang mengalami musim dingin di garis depan di kamp pengungsian. Mungkin yang terakhir, jika kita tidak bisa melakukan apapun, mungkin yang terakhir adalah senjata kita adalah doa. Iya, benar banget, doa. Karena doa itu adalah mengubah yang mustahil menjadi mustajab. Benar. Apapun keadaan yang dialami saudara kita mungkin hari ini sehingga mereka bisa bertahan, salah satunya mungkin dari doa-doa kita, seperti itu. Jadi mungkin optimalisasi itu yang bisa kita lakukan. Jika tidak bisa doa, mungkin kita harus bermuhasabah pada diri kita. Apa sih dosa kita sampai kita tidak bisa melakukan apa-apa? Sebenarnya seorang Muslim ya, tidak ada kata tidak bisa melakukan apa-apa. Apapun bisa kita lakukan. Bahkan senjata terakhir kita adalah sebuah doa. Seperti itu sih Mas Usama. Apapun jadi bisa kita lakukan. Jadi udah jelasin
kalau kita nggak bisa berkontribusi langsung ketika terjun di lapangan, masih ada banyak opsi-opsi lain ya yang bisa kita Iya, lakukan untuk saudara-saudara benar. kita yang jauh di sana, yang kita nggak bisa tolong secara langsung, tapi kita bisa menolong secara tidak langsung, baik itu dengan Ya, doa, dengan share tentang berita tentang mereka, mengajak orang untuk saling share ataupun saling ya, membantu baik material ataupun dengan doa gitu, ataupun ngajak teman-teman nih, "Bro, ini ada berita nih," atau sis gitu kan, "Sis, bro," atau gitu. Nah, ini ada berita nih, Suriah lagi update nih, gini nih, ada pengumuman misalnya ada tentang kondisi saudara kita yang di Suriah lagi, terkena ada pengumuman di suatu wilayah gitu kan, suatu wilayah ada bom klorin ataupun, eee ada intinya ada korban jiwa yang banyak gitu. Ada misalnya ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada bapak atau orang tua yang situ. Nah, ada update terbaru nih, yuk kita bantu share agar orang-orang, tahu juga nih tentang kondisi seperti ini. ya, Jadi kita tahu ada kondisi muslim sana yang tersakiti ataupun muslim-muslim yang, lagi keadaannya susah, kita bisa mengetahui dan juga kalau kita memang nggak bisa secara datang langsung, kita bisa berdoa ataupun bisa menyalurkan, sedikit material kita yang semoga itu sebagai, perantara kita, sebagai untuk menambah amal kita ataupun sebagai, ya semuanya lah gitu ya, untuk amal-amal kita untuk bisa sampai ke surga nanti insyaallah gitu. ya, Mungkin itu. insyaallah. Nah, untuk teman-teman nih, misalkan ada pertanyaan, monggo, bisa kita langsung interaktif aja, langsung, raise hand ataupun, tapi lebih lebih enaknya raise hand aja ya, untuk teman-teman langsung Iya, raise hand aja kalau ada lebih pertanyaan. hidup lah kalau teman-teman ini. Oke, gitu. Aduh nyetrum. Oke, dari siapa? Belum ada? Oh iya, gua ngabarin gua takutnya. Oh, sambil gimana? Ini teman-teman sambil menunggu pertanyaan, ini ada sedikit, pengumuman. Nggak kelihatan? Dinaikin lagi. Oke, ini ada pengumuman, eee, ada teman kita, ini sedang mengadakan ekspedisi, nama ekspedisinya La Nina de Loloda Expedition. Jadi La Nina de Loloda Expedition. Nah, asing banget ya namanya, tapi saya jelasin ini ekspedisi apa. Jadi ini ada aksi dan ekspedisi sosial anak muda peduli sesama yang bergerak untuk memberikan kebahagiaan, memberikan semangat dengan menyapa dan memberdayakan saudara kita sampai pelosok Indonesia. Nah, insyaallah, dalam ekspedisi ini semuanya fully funded. We need you ya, misalnya we need you, kita membutuhkan kalian, dengan spesifikasi spesifik keahlian yaitu yang pertama itu dokter, dengar teman-teman, pertama dokter, yang kedua perawat, dokter dan perawat ini medis, terus juga ada, fotografer, wih saya nih bisa nih kayaknya, fotografer, videografer, terus content writer. Nah, jadi ada dokter, saya ulangin lagi ada spesifikasi ekspedisinya itu, spesifikasi orang yang dibutuhkan yaitu, dokter, perawat, fotografer, videografer, dan content writer gitu. Nah, untuk teman-teman yang, pengen kepo ataupun yang penasaran dengan ekspedisi ini, monggo, Mas Arif udah di-share linknya? Udah kita, share informasinya itu di chat bukan chat grup ya, di chat Zoom, langsung Zoom di sini. Monggo teman-teman, buka linknya di situ. Ini, pesan dari teman kita yang mengadakan ekspedisi, monggo yang pengen kepo, pengen yang ataupun, penasaran, monggo langsung daftar aja ataupun kepoin link tersebut di chat grup Zoom gitu. Oke. Mantap. Oke, teman-teman apakah ada yang bertanya Mas Arif? Oke, Ada yang tanya? Oke, ini ada yang bertanya di chat ya. Oke. Ini kayaknya yang ekspedisi. Oke, ini ada yang bertanya, Mbak Vidya Rahmawati, Kak izin bertanya, kalau yang masih kuliah semester 4 FK, Fakultas Kedokteran ya, ini gimana Kak? Langsung, dikepoin di link tadi Mbak, langsung kepoin di link tadi, langsung tanya-tanya aja, ada kontak personnya di situ, langsung tanya aja di situ ya Mbak, oke. Bisa link share di-share lagi Mas, coba Mas. Udah, itu private Mas. Coba, mohon maaf teman-teman ada sedikit kendala.
Ini di bawah diganti everyone. Oke. Nah, ini dari coba saya sebutin lagi ya pengumumannya ya. Jadi dari La Nina de Loloda Expedition. Ini adalah ekspedisi aksi dan ekspedisi sosial anak muda peduli sesama yang bergerak untuk membangun kebahagiaan, memberikan semangat dengan menyapa dan memberdayakan saudara kita sampai pelosok Indonesia. Jadi kebutuhannya ada dokter, perawat, fotografer, videografer, content creator. Nah, ini udah ada yang bertanya, Mbak Dila Okta. Monggo Mbak, dibuka mic-nya dan juga videonya. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan. Mbak Dila? Oke, udah terhubung. Monggo Mbak. Iya, mohon maaf. Mau nanya, untuk negara-negara konflik itu dia buka peluang nggak buat yang akhwat gitu untuk ikut terjun langsung ke negara konflik gitu? Oke. Bisa dikencangkan suaranya Mbak? Tidak terdengar dari kita. Oh iya, maaf kan gini Kak. Nah, jelas. Oke. Monggo. Yang buat negara-negara konflik gitu yang kayak Timur Tengah, itu tuh dia memberi izin nggak buat akhwat yang turun langsung ke lapangan gitu? Oke. Monggo Mas Faruk dijawab. Ya. Iya, makasih Kak. Mungkin untuk masalah mengizinkan atau tidaknya itu tentu mengizinkan, tapi harus dibersamai dengan kebutuhan yang ada di sana. Jadi secara skill kemudian persiapan harus siap, karena memang kita juga harus menyesuaikan persiapan teman-teman untuk kemudian diterjunkan. Jadi untuk ikhwan ataupun akhwat itu pun berkesempatan sih untuk terjun langsung ataupun menyapa saudara-saudara kita di sana. Karena memang kita tahu banyak NGO di sana yang terjun di perbatasan Turki, kemudian Lebanon, Jordania, dan kemudian bahkan kem-kem Suriah itu pun tidak hanya ikhwan ya atau laki-laki, tapi juga akhwat itu sangat banyak. Terakhir kemarin itu teman-teman juga bisa lihat ada di Malaysia ada namanya MAPIM. MAPIM ya. Jadi MAPIM. Jadi berangkat nggak salah ya? Ya, ada namanya saudara kembar Nur Heliza namanya. Jadi dia ini bersaudara ini adalah istilahnya artis ya di sana di Malaysia. Tapi mereka berdua ini sudah beberapa kali masuk ke dalam Suriah. Bahkan masuk ke dalam Gaza waktu agresi tahun 2015. Jadi tentu tidak ada batasan ya untuk kita berbuat maupun berkontribusi kepada saudara-saudara kita yang tentu di luar sana dan dekat, seperti itu sih. Jadi teman-teman untuk yang akhwat jangan berkecil hati, insya Allah bisa, asalkan dari keluarga, ada catatan khusus ya, dari keluarga dan juga intinya pihak terkait dari keluarga itu mengizinkan gitu. Jangan sampai kalian berangkat ataupun kalian dari menuju ke lokasi ke relawan gini, tapi kalau nggak ada izin dari keluarga, bukan untuk hanya untuk cewek, untuk akhwat doang ya, untuk semuanya sih sebenarnya. Serta kalau emang udah berangkat, udah daftar, udah keterima, kabarkan orang tua ngasih izin apa enggak, karena ridho orang tua itu yang paling utama gitu. Misalkan orang tua nggak ridho ataupun keluarga nggak ridho, jangan sampai nekat untuk pergi, bisa berbahaya gitu. Ya lupa. Jadi yang salah satu yang dipersiapkan tadi adalah ridho atau restu dari orang tua ya. Nah, iya benar. Jadi jangan sampai kita sudah diberi kesempatan untuk pergi ke sana, tapi orang tua kita tidak ridho. Kita takut ya akan ketika orang tua tidak ridho, ketika di lapangan terjadi sesuatu atau hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Walaupun ada yang beristri, mungkin izin ke suaminya gitu kan. Kalau yang belum masih jomblo gitu kan. Kalau Mas Faruk kan udah bersuami, jadi ada announcement ya. Ini Mas Faruk udah sold out ya.
Jadi kalau ada monggo. Nah itu, jadi kalau emang, intinya izin orang tua atau izin keluarga yang paling penting, terus, kalau emang udah berkeluarga ataupun udah suami istri, izin ke suami atau istrinya gitu, mungkin itu ya. Nah ada pertanyaan lagi nih, jadi, Ya, Kak, makasih, eee, Kak. oke, ya Ya, makasih Mbak, sama-sama. sama-sama Mbak. Ada pertanyaan lagi Mas? Ini ada. Nah ini, saya bacain ya Mas Faruk. Dari Mbak Siva lagi nih, Mbak Siva kayaknya Siva banyak banget deh. Nah, jadi assalamualaikum, izin bertanya. Afwan sebelumnya belum bisa open mic karena sedang hujan di saya. Nah, izin bertanya, bagaimana sedang tidak ada kegiatan relawan, maksudnya bagaimana kalau nggak ada kegiatan relawan di luar dalam hal ini beberapa negara yang tadi disebutkan. Maksudnya nggak ada kegiatan relawan di beberapa di luar negeri lah. GIF nggak ada kegiatan. Apakah aksi kawan-kawan atau adakah bentuk aksi yang diperuntukkan untuk negara kita? Oke, ini mungkin saya jawab aja ya. Saya jawab, ya. Ini Iya, antum lebih ke aja yang internal jawab. gift gitu ya. Saya jawab. Kalau nggak ada, biasanya kan kita kan kemarin udah disebutin kalau kita biasanya akan ada tiap tahun itu akan membuat kayak raker, terus membuat jadwal-jadwal kita mau ekspedisi kemana aja gitu. Nah, kalau biasanya kita akan mengadakan nggak hanya di luar negeri tapi di dalam negeri juga. Kita kemarin udah yang paling anget-anget nih, kita kemarin udah ke NTT gitu, menyapa muslim di pedalaman di Pulau Timur, di Atambua, Pulau Timur dan juga, kita kemarin hampir ke Timur Leste gitu. Nah, kemarin sebelumnya juga kita berencana ke Jambi, ke suku anak dalam tapi tiba-tiba karena, Mbak Corona datang, jadi kita belum bisa hadir. Jadi kita cancel semuanya di-cancel tentang, keberangkatan bukan Baduy, ke suku anak dalam di Jambi. Nah, sebelum juga kita pernah ke Baduy gitu, ke Baduy. Nah, itu mungkin program-program kita yang ada di dalam negeri dan masih banyak lagi mungkin yang kita akan jelajahi ataupun ekspedisi lakukan di dalam negeri ini, Mbak, gitu. Mungkin itu. Nah, ada lagi Mas Arif pertanyaan? Ada lagi yang bertanya? Saya mau tanya, apakah IC7 nanti seperti IC sebelumnya ada fully funded gitu, atau gimana gitu? Nah, nanti untuk IC7 kan ini kan untuk di Give Week ini kita, eee, mengadakan Give Week ini karena memperingati Hari Relawan Internasional internasional ya, sedunia gitu, internasional ya, namanya internasional sedunia. Itu pada tanggal 5 kemarin. Nah, kita memperingati itu. Sekaligus kita kan ada tagline di bawahnya Road to Islamic Social Expedition ke-7 gitu. Nah untuk update, informasi yang, IC7 nanti insya Allah kita akan update di sosial media, sekaligus ada pengumuman lagi tentang, kemarin kita udah jelasin tentang volunteer exchange ataupun, Voicer Give Society nanti akan kita kabarkan di sosial media. Jadi pantengin terus, sosial media kita di Instagram kita, Give Society, pantengin terus di situ. Insya Allah kita akan update terbaru tentang, IC7 dan juga tentang, Voicer dan juga Voicer dan juga volunteer exchange gitu. Oke. Ada lagi Mas Arif? Nah, ada yang bertanya langsung nih. Monggo Mas. Mas Muhammad Ikram Azam. Saya persilakan, monggo Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak sudah dapat kesempatannya mau bertanya. Untuk nanti kegiatannya kan katanya akan dilaksanakan 9 Januari. Artinya Ya, insya Allah. tidak Kemungkinan ya, masih belum ini banget. kemungkinannya itu kan berarti artinya tidak kurang dari beberapa hari atau bulan ya, 1 bulan lagi gitu kan, sekitar 1 bulan lagi. Nah, untuk nanti yang kan misalkan nanti ada kegiatan yang sama seperti sebelumnya kan kayak share Twibbon, kemudian donasi dan lain sebagainya. Nah, untuk yang teman-teman yang kemungkinan besar akan dipilih itu berapa ya? Apakah bersama dengan panitia gitu? Apakah sama seperti yang sebelumnya yang 20 orang gitu, atau berapa gitu? Kemudian yang kedua, jika misalkan nanti kan ini masih kondisinya masih corona kan, artinya kan kita perlu tes swab atau rapid gitu. Nah, nanti jika misalkan sudah lolos itu baru kita tesnya atau apa dari sebelum ini lebih baik udah tes dulu kayak gitu Kak. Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, saya jawab aja ya. Langsung dari Mas Arif suruh menjawab. Untuk IC7 untuk tadi kan berapa orang yang diberangkatkan, terus akan berangkat pada 9 Januari, terus persiapannya apa aja gitu kan. Nah, tadi persiapan udah disebutkan, persiapannya apa aja. Nanti insya Allah untuk update terbaru, untuk rilis terbaru tentang updatean tentang IC7 udah saya sebutkan tadi, insya Allah akan diupdate
setelah Give Week ini diupdate di sosial media gitu. Yang masih dalam proses pematangan gitu. Oke. Mungkin itu untuk informasinya Mas. Terus untuk swab test, nah kalau masih corona pasti wajib untuk semua luar negeri kalau dari update dari pemerintah, malah di Turki Iya. itu kita bisa swab dari Indonesia sekali, terus swab juga di sana sekali, terus balik juga gitu Ketika juga pulang. prosesnya. Nah, pergi dan Hmm. pulang harus di-swab. Nah, nanti insya Allah kita akan update terus di sosial media kita. Ini tunggu aja. Kita akan update di sosial media kita. Jadi di situ di gitu-gitu Mas. Oke. Gimana Mas? Sudah jelas? Ya, udah jelas. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi yang bertanya dari Mas Agus Setiawan. Monggo Mas. Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator dan pemateri udah memberikan. Kita ingin tanyakan kan ini kan di PSPIT ini lebih ke negara gitu kayak. Saya tanyakan jalur koordinatornya sih. Ini kan mau ke Turki gitu Kak. Nah jalur koordinatornya itu seperti apa? Mohon dijelaskan dan apakah hanya di Turki aja kita menjadi relawannya atau di berbagai daerah di Indonesia juga 34 provinsi ini ada gitu Kak, bebarengan kayak gitu. Soalnya kan di negara kita sendiri kan lagi banyak terkenanya bencana kayak gitu, seperti sekarang kan musim hujan, kebanjiran di mana-mana gitu kan Kak. Di Banten juga lagi banyak nih yang terendam kayak gitu. Di berbagai daerah di pelosok kayak gitu, dan di kotanya pun banyak yang kebanjiran kayak gitu Kak. Apakah kita memikirkan yang di dalam negeri kita dulu gitu Kak, sebelum ke luar kayak gitu? Oke. Apakah ada bebarengannya kayak gitu volunteernya? Terima kasih Kak. Oke, kalau untuk ini sendiri ya, tadi kan disebutkan untuk bagaimana koordinator untuk jalur koordinasi untuk di IC7. Maksudnya jalur koordinasi itu gimana Mas? Ya, kita masih agak bingung juga gimana maksudnya jalur koordinasinya misalkan menanyakan hal yang di sana, bagaimana situasinya sekarang kayak gitu Kak. Jalur koordinasinya itu seperti apa kayak gitu. Oke. Monggo Mas Faruk, monggo Iya. dijawab Mas. Kalau untuk IC7, insya Allah kita ada jalur koordinasinya. Jadi ada rekan-rekan kita yang ada di Turki, yang seperti saya jelaskan tadi, tentu kita mempunyai hubungan secara diplomatis, baik secara pemerintahan dengan Kementerian Wakaf Turki. Dan nanti yang akan memandu kita dan koordinator di sana adalah tim dari lembaga kemanusiaan terbesar yang ada di Turki, yaitu IHH sendiri. Itu nanti yang akan menjelaskan bagaimana kondisi saat ini di sana dan lain sebagainya. Dan mungkin secara COVID-19 ini ya, karena kita juga nggak pernah tahu, kita juga mohon doanya karena kemarin juga ada info bahwasanya angka yang terjangkit COVID-19 di Turki itu adalah semakin meningkat, dan pemerintahan Turki mengadakan lockdown sementara. Dan insya Allah semoga mohon doanya teman-teman, semoga Januari angkanya menurun dan insya Allah kita bisa berjalan lancar untuk melakukan misi-misi berikutnya. Itu. Iya, jadi kabar terbarunya lagi semi lockdown ya Mas. Semi lockdown. Sebelumnya padahal Turki lagi buka-buka besar-besaran untuk traveler. Kalau lihat dari traveler Indonesia kemarin tuh ada beberapa traveler Indonesia yang diundang ke Turki langsung dari Kemenpar ya. Kalau di Indonesia Kemenpar yang Turki pariwisata. Itu langsung pariwisatanya langsung dibawa ke sana dari Indonesia. Nah, tapi mungkin untuk update terbaru nanti insya Allah akan dikabarkan, update-nya nanti kita akan kabarkan gitu. Nah, terus tadi tentang ada lokasi-lokasi di daerah-daerah kita yang masih membutuhkan masih ada lagi kondisi bencana gitu ya, kayak banjir. Terus yang terbaru itu ada banjir di
saya update juga di banjir di Aceh dan juga dan ada gunung meletus di Semeru dan juga di NTT. Baru kita kemarin ke NTT, seberang dari Pulau Timur kemarin, pulau apa kemarin Mas? Pulau Lembata ya, Pulau Lembata. Nah, Lembata kemarin meletus juga gitu. Nah, insya Allah kalau untuk itu, kalau untuk disaster ataupun disaster gitu, kita belum membuka untuk jalur untuk relawan disaster gitu. Kita masih membuka relawan untuk ekspedisi, hanya ekspedisi. Kalau untuk disaster kita belum scope kita belum nyampe situ, karena kita kan dari namanya sendiri Global Islamic Volunteering and Expedition. Nah, kalau untuk volunteer itu mungkin teman-teman bisa bergabung dengan NGO lain. Kita tidak membatasi untuk harus ikut kita banget nih. Kita harus, kalau misalnya ada yang udah berangkat di sana duluan, monggo join aja langsung ke sana, ataupun langsung ke sana kayak disebutkan Mas Hamzah tadi. Kalau ada inisiatif sendiri untuk berangkat ke lokasi, ada NGO ataupun ada misalnya dari BNPB, biasanya ada kan BNPB, PMI, Pramuka ataupun lainnya yang udah berada di sana di garis terdepan duluan, monggo langsung join aja gitu. Nah gitu, mungkin itu Mas jawaban dari kita gitu. Nah, karena juga gimana Mas Agus? Ya, oke Kak, terima kasih. Terus ada lagi nih Kak, kalau untuk itu kan kalau keluar kan visa dan paspor itu harus kita siapkan gitu Kak ya. Itu persiapannya sejauh mana gitu Kak untuk kita gitu. Sedangkan kita kan yang baru join yang pada yang ke-7 ini gitu kan dari Give Skyty belum punya persiapan apa-apa gitu Pak untuk terkait paspor dan visa segala macamnya gitu Pak, untuk legalitas keberangkatan kita gitu Pak. Oke. Apakah ada ini gitu dari dari panitia kayak gitu? Oke. Nah, kalau untuk legalitas atau sebenarnya administrasi ya tentang paspor dan lain-lain, itu sebenarnya kita akan membantu arahkan dan juga akan mengurus. Misalnya kalau mengurus untuk paspor kan itu pribadi, nggak bisa kita mengurus ya. Bukan kayak visa itu kita akan, misalnya mungkin kalau berbarengan berangkatnya kita akan urus. Kalau paspor kan itu lebih ke data-data pribadi gitu kan, nggak bisa kita urus langsung. Jadi teman-teman harus menyiapkan sendiri gitu. Mungkin gitu teman-teman. Itu ada terbarunya nanti kita akan update lagi di sosial media gitu. Kalau untuk ini soalnya kita akan mengarahkan secara maksimal mungkin. Kalau visa kan kemungkinan akan lebih berbarengan ya, karena didaftarkan secara berbarengan satu tim gitu yang akan lolos gitu, mungkin gitu. Tapi sebelumnya kita ke Kamboja ataupun ke Vietnam kemarin, kita akan mengurus bersama-sama gitu. Jadi ketika sebelum berangkat kita pastikan dulu semuanya udah paspor udah lengkap belum, terus visa udah. Kalau kemarin kan untuk visa alhamdulillahnya untuk Asia itu kita free visa gitu, visa on travel gitu, maksudnya langsung di situ gitu. Nah gitu. Mungkin gitu Mas jawaban dari kita. Oke, terima mungkin kasih banyak Kak. Oke, sama-sama Mas. Karena waktu udah menunjukkan sebentar lagi pukul jam 10. Insya Allah kita ada untuk terakhir kita ada video yang insya Allah yang sangat menginspirasi lagi. Ada satu video, moga Mas Arif di share screen langsung di ini. Oh enggak. Bila ku pejam mata, ku mendoakan dirimu tabah dengan ujianmu. Bila ku hilang arah, kau sedarkan diri aku, beri syukur pada yang satu. Kau tetap tabah dalam mengarungi hidup yang penuh dengan onak duri. Andai kau pejam mata, dunia akan bersamamu. Kamu tahu, andai kau hilang arah, Tuhan tetap bersamamu. Aku tahu.
like way up to like the shores if you like. I will be with you. This year, after all, sometimes we don't realize it until something happens in our life. Andai kau berjalan ke dunia akan bersamamu, kamu andai kau hilang arah, Tuhan tetap bersamamu, aku tahu. If you feel like you've got weight of the world on your shoulders, look around your life. If you feel like you've got weight of the world on your shoulders, look around your life. Alhamdulillah. Bentar. Oke, ada chat udah. Oke, dengan berakhirnya video tadi, alhamdulillah kita udah nonton video tadi dari Faisal Tahir tentang judulnya apa nih Mas? Starfare ya? Starfeeder. Nah, untuk teman-teman yang pengen kepo denger lagunya, monggo di YouTube ada. Nah, dengan berakhirnya video tadi, maka alhamdulillah kita udah melaksanakan 3 hari dari Global Islamic Volunteer Week yang memperingati tentang Hari Relawan Internasional pada 5 Desember 2020 ini. Nah, alhamdulillah kita udah menyelesaikan meskipun banyak kekurangan ataupun kekurangan di sana sini, kita memohon maaf dan alhamdulillah mohon maaf sebesar-besarnya, tapi alhamdulillah kita udah memaksimalkan mengikhtiarkan dengan semaksimal mungkin dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada pengumuman tadi sudah saya sebutkan tadi, saya ulangin lagi pengumumannya tentang di Give Week ini akan kita membuka tentang Voicer untuk Give Society. Jadi Voicer untuk membuka open recruitment untuk Voicer Give Society ataupun yang kemarin dijelasin oleh Mas Arif selama 2 hari kemarin. Nah, dan juga untuk pengumuman di Islamic Social Expedition ke-7 kita akan update di sosial media. Makanya untuk teman-teman pantengin terus di sosial medianya Give Society, di Instagram kita, dan juga untuk di endingnya teman-teman bisa memberikan apa ya, nge-story dan juga memberikan quote-quote ya, quote-quote di story dan tag kita dan juga pembicara-pembicara kita tadi. Ada yang nanya ya? Oprek Voicer ini. Nah, jadi akan diumumkan di ini ya, di sosial media. Jadi pantengin terus sosial media kita dan juga untuk teman-teman bisa melakukan ini ya, biar kita lebih ini banget. Jadi bisa kalau ada apa ya, quote-quote dari quotes gitu ya, quotes dari teman-teman dari pembicara-pembicara, monggo di tag Give Society dan juga di-share langsung gitu di story teman-teman gitu. Nah, sebelum kita untuk mengakhiri, mungkin teman-teman yang bisa open video kita screenshot dulu untuk untuk foto bersama secara online gitu. Screenshot ya. Oke. Monggo dihidupkan videonya teman-teman, kita screenshot dulu dan insyaallah akan kita update di story kita gitu. Monggo teman-teman. Oke. Ya, enggak juga deh. Oke. Jangan lupa auratnya ditutup ya teman-teman gitu. Nah, kayaknya udah hidup semua Mas. Kita langsung aja. Itu kan ketiga ya. Semuanya gaya-gaya masing-masing. Kita akan melakukan 5 kali pemotretan secara online. Gitu. 1, 2, 3. Nggak kelihatan kucing saya. Kucing Give Society. Oke. Yang kedua, ganti gaya dong. 1, 2, 3. Oke. Kayak 3 aja Mas, banyak banget. Oh, ada 5 slide ya. Sekali lagi. Sampai slide ke-5 ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1
keempat, ada slide keempat. 1, 2, 3. Oke, slide kelima, slide terakhir ya. 1, 2, 3. Oke. Udah ya. Nah, alhamdulillah kita udah menyelesaikan. Kita udah di penghujung acara dan penghujung hari di berakhirnya Give Week ini. Jika ada salah dan tutur kata dari saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup Give Week ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manisnya iman, hangatnya ukhuwah. Makasih ya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama teman-teman.